Berbaris. Selamat datang kembali, Komandan. Kepala Staf Wang, mana barang yang saya minta Anda siapkan? Komandan, saat Anda diangkat menjadi marsekal, medali jenderal yang diberikan Raja kepada Anda, saya sudah perintahkan untuk dikemas dalam botol air. Telepon pemilik istana perjamuan dan minta dia memesan ruang VIP. Meskipun jenderal rendah hati, kita tidak boleh kehilangan muka. Baik. Halo, teman-teman. Lihat siapa yang datang. Halo teman-teman. Pak Joko, jam tangan emas murni, 24 karat Anda ini harganya pasti 100 juta rupiah kan? Dan kalung emas ini, beratnya pasti 5 kilogram kan? Untuk apa kau, pekerja kasar, datang ke sini? Jangan ganggu teman-teman wanita kami. Gian, aku ini. Bukankah ini Johan yang pergi bergabung dengan militer di wilayah barat setelah lulus SMA? Kenapa kau datang dengan pakaian seperti itu? Pelayan di istana perjamuan ini berpakaian lebih baik darinya. Menurutku, dia hanyalah seorang pekerja kasar rendahan. Dia pasti baru saja selesai mengangkut batu bata. Jaketku adalah seragam militer khusus. Jika aku benar-benar memakainya, kalian mungkin bahkan tidak berani makan. Soal pakaian, bisa dipakai saja sudah cukup. Aku tidak pilih-pilih. Berlaga apa kau? Kurasa engkau sangat miskin. Lihatlah kita semua datang dengan mobil, hanya kau yang naik taksi. Memalukan. Memikirkan harus makan satu meja dengan pekerja kasar miskin ini membuatku muak. Bagaimana kalian bicara seperti itu? Bukankah hanya sebuah mobil? Begini, Johan kau, datanglah ke perusahaanku, jadilah satpam. Aku jamin akan memberimu sepeda motor listrik khusus. Dengan begitu kau juga punya kendaraan. Kalau aku mengendarai mobil mewah, besok pasti akan menjadi trending topik. Petinggi militer melakukan korupsi? Lupakan saja. Orang sepertiku, seumur hidupku, tidak akan pernah punya kesempatan mengendarai mobil mewah. Si anak ini masih punya kesadaran diri. Pak Joko, kita jangan buang-buang waktu dengannya. Di luar dingin sekali, ayo kita masuk. Iya. Di mana Vira? Dia berpesan padaku untuk menjamu semua orang dengan baik. Yang kau maksud ketua kelas sekaligus primadona sekolah, Vira? Apa yang kau bicarakan, dia sekarang adalah seniman opera kanton yang terkenal, harus dipanggil Sang Diva. Iya. Di mana Vira? Hari ini dia ada pertunjukan, sebentar lagi dia akan datang ke reuni. Bagus. Kalau aku tidak salah ingat, Sang Diva dulu adalah pacar Johan kan? Aku dan Vira menikah setelah lulus kuliah. Sekarang sudah punya 2 anak. Selama ini aku bertugas di luar kota, jadi tidak ada kesempatan untuk memberitahu kalian semua. Pacar apa? Vira, mana mungkin buruh tani bisa cocok dengannya. Betul sekali, wanita cantik dan berbakat seperti Sang Diva, hanya orang hebat seperti Pak Joko yang pantas untuknya, orang yang luar biasa. Kudengar belakangan ini, Sang Diva dan Pak Joko sangat dekat, sepertinya akan ada kabar baik. Begini, nanti saat kami menikah, kami pasti akan mengundang kalian semua. Bagaimana? Baik, Baik. Pak Joko, dermawan sekali. Nanti kami pasti akan datang. Ya. Nanti pasti datang. Vira, dia takut aku pulang terlambat dari tugas hari ini. Jadi dia meminta Joko untuk menjamu kalian semua. Tak disangka kalian salah paham. Semuanya sebenarnya Vira dan aku. Jangan menyela, kau orang rendahan, berisik sekali di sini. Ayo. Kita pergi. Ayo, Teman-teman, begini, sudah disepakati, semua biaya hari ini akan dibayar olehku Joko. Hari ini, aku akan memesan ruang kaisar, biar kalian merasakan pelayanan seperti kaisar. Pak Joko, hebat sekali. Maaf Pak Joko, restoran Goyan memiliki peraturan yang jelas. Kartu perak hanya bisa memesan ruang kelas orang, kartu berlian hanya bisa memesan ruang kelas bumi, kartu tertinggi memang sangat langka, tetapi paling tinggi hanya bisa memesan ruang kelas langit. Sedangkan ruang kaisar hanya untuk pemegang kartu kaisar naga terbang. Kau sengaja cari masalah ya? Hari ini aku harus mendapatkan ruang kaisar. Kalau tidak, aku akan menghancurkan meja resepsionis kalian. Joko, ini hanya memesan ruang kaisar, tidak perlu memukul orang kan? Dasar orang desa, sok ikut campur urusan orang lain. Minggir. Anda Anda apa Anda? Pergi.
Lihat apa? Pesan ruang karaoke. Pak Joko, bukannya saya tidak mau membantu, tapi peraturannya sangat ketat. Jika saya memberikan Anda ruang kaisar, pekerjaan saya bisa hilang. Jangan mempersulit saya. Sengaja cari masalah ya. Tidak mau yang mudah, maunya yang susah. Saya Membuat pelayan kesulitan seperti ini. Agak keterlaluan. Hei Johan, bukankah aku sudah bilang jangan ikut campur? Kau cari mati? Pak Joko, tenanglah, karena sang diva memiliki kartu tertinggi. Pasti hubungannya dengan pemilik hotel tidak biasa. Bagaimana kalau kau tanya Qingya, minta dia untuk bicara dengan pemilik hotel? Meskipun aku menyukai Qingya, tetapi dia hanya menganggapku teman biasa dan tidak menerimaku. Ya sudahlah, demi teman sekelas, Qingya seharusnya tidak akan menolak. Baiklah, kalau begitu aku akan menelepon Qingya. Qingya masih tampil, jangan ganggu dia. Tunggu, ruang kaisar. Aku yang pesan. Ini kartu naga terbang. Ini kartu kaisar naga terbang. Sebelumnya saat bertugas, kartu kaisar naga terbang ini hadiah dari raja, bisa dibilang juga sebagai pelayanan untuk teman-teman sekelas. Kau orang udik, dari mana kau dapat kartu seperti ini? Jangan bilang kau memungutnya dari tempat sampah. Iya, mau pamer saja, berlagak dengan kartu butut itu. Kau tidak tahu ini tempat apa. Hati-hati kepalamu, nanti dipecahkan satpam. Kartu kaisar naga terbang memiliki pola naga terbang yang unik, asli atau palsu, bisa langsung diketahui. Wah, kok benar seperti yang dikatakan Han? Jangan-jangan kartu ini asli? Kau. Coba kau katakan, ini asli atau tidak? Kartu kaisar naga terbang tertinggi hanya ada satu di dunia. Saya sudah bekerja 10 tahun, belum pernah melihatnya. Jadi saya tidak bisa menilai. Belum pernah lihat ya? Tentu saja, apa katamu itulah yang benar. Ini cuma kartu permainan butut, pamer di depanku. Kau masih jauh sekali. Hari ini, ada tamu yang membawa karung. Dia tamu istimewa kami. Bukakan dia ruang kaisar, jangan diabaikan. Membawa karung, itu ketua baik. Tuan tamu yang terhormat, ketua baru saja mengatakan, kami bisa membukakan ruang kaisar untuk Anda. Bisa membuat ketua bicara. Jangan-jangan Han ini benar-benar bos besar yang tersembunyi. Setiap orang dilahirkan sama. Kita semua orang biasa. Tidak ada orang hebat yang tersembunyi. Aku hanya tidak mau. Reuni yang seharusnya bahagia ini tercemar oleh kebiasaan buruk. Pamer di masyarakat. Aku bilang, Johan, aku menemukan berpura-pura ini, kau cukup ahli. Tidak dengar? Ini untuk tamu terhormat. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah aku. Apakah kau pantas? Benar juga, aku hampir saja menganggap tinggi pekerja konstruksi ini. Sial. Aku sudah tahu dia sok. Berpakaian begitu lusuh, pantas membuat pemilik akomodatif. Baiklah. Sudahlah, semuanya. Silakan duduk. Para tamu, silakan lewat sini. Kau orang miskin, ikutlah bersama. Biarkan engkau melihat dunia. Ayo. Pak Joko, ayo. Tampaknya persahabatan teman lama sudah berubah. Pak Joko, Anda sungguh hebat dan berwibawa. Ruang VIP ini minimal 1 juta ke atas. Benar-benar berkat Pak Joko, kalau tidak, seumur hidupku, aku tidak akan bisa makan jutaan. Apa? 1 juta ke atas? Pak Joko, hidungku ini tidak menyentuh punggung Anda, kan? Tidak. Pak Joko pasti terkejut. Bagaimana mungkin makan ini semurah ini? Kan? Lagi pula, 1 juta ini bagi Pak Joko hanyalah uang kecil saja. Jadi Pak Joko pasti tidak akan ragu untuk menghabiskan uang sedikit ini di ruang VIP Kaisar, kan? Aduh, saya hanya pemilik usaha dengan aset 1 juta. Sekarang saya sudah terlalu membesar-besarkan diri. Pak Joko. Saya baik-baik saja. Ayo pergi. Saya mentraktir semua orang makan malam semahal ini. Kalian tidak akan datang dengan tangan kosong, kan? Tidak akan. Pak Joko, tahu Anda sangat suka minum alkohol. Ini hadiah dari saya untuk Anda. Minuman keras senilai 100 juta rupiah. Pak Joko, ini sebotol Maotai senilai 300 juta rupiah. Pak Joko, ini adalah lavai terbaik dari kilang anggur kami senilai 600 juta rupiah. Semoga Pak Joko dapat membantu kilang anggur kami. Terima kasih Pak Joko. Tenang saja, saya menerima uang dan melakukan pekerjaan. Saya mengerti. Johan, kau tidak membawa apa-apa? Apa kau ingin makan sisa makanan? Ini minuman keras yang kubawa untuk kalian semua. Pasti enak.
Johan, beraninya kau mengambil beberapa botol kosong, mengisi dengan air keran, lalu menganggapnya sebagai minuman keras berkualitas tinggi? Kukira kau sengaja menipu Pak Joko kita, kau cari mati ya. Kau cari mati? Kalian mau apa? Kenapa? Tidak terima? Berani menghina Pak Joko? Kau tunggu saja, makan sisa makanan kau. Johan, kau sedang apa? Aku mempertimbangkan kita semua, teman sekelas, makanya aku membiarkan buruh tani sepertimu makan bersama kami. Beraninya kau bertindak liar di sini? Maksudmu, asalkan aku membawa minuman terbaik, aku bisa duduk di sini dan memesan? Asalkan minuman yang kau bawa adalah yang terbaik, pesanlah sesukamu. Aku yang bayar. Kalau begitu minuman, ini adalah yang terbaik. Aku khawatir kalian tidak mau meminumnya, jadi aku tidak memberitahumu. Minuman ini adalah minuman khusus yang disimpan oleh tentara, minuman terbaik, senilai 10 juta rupiah. Apa? 10 juta? Bukankah itu hanya bisa diminum oleh komandan? Aku pernah bekerja di logistik tentara. Botol ini adalah botol khusus milik komandan dan komandan suka menggunakan botol seperti ini untuk menyimpan minuman. Aroma minuman ini, mungkinkah benar-benar minuman berkualitas tinggi? Berarti Gian membuang 10 juta rupiah? Gian sialan, botol minuman ini lebih berharga dari nyawamu. Kenapa semua melihatku? Kalian percaya saja apa yang dia katakan? Kalian tidak punya otak? Kau yang tidak punya otak. Meskipun anggurku cuma berharga 1.000 rupiah, apa kalian boleh seenaknya menginjak-injak ketulusanku? Sudah, jangan ribut. Aku membawa alat penguji kualitas minuman khusus dari pabrik anggur kami. Alat ini tidak hanya bisa menguji kualitas anggur, tetapi juga bisa mendeteksi harganya. Kita coba tes, baru tahu kualitas anggur ini. Baik, jika anggurmu, Johan, cuma anggur murahan 1.000 rupiah, maka seluruh anggur palsu ini akan kupaksa dia minum, biar dia kapok. Hebat Pak Joko, luar biasa. Kalau begitu, siapa yang mau duluan? Aku dulu. Kualitas 60%, harga 200 juta rupiah, evaluasi komprehensif kualitas sedang. Benar-benar layak disebut alat pendeteksi kualitas profesional dari pabrik anggur besar. Anggur ini saya pernah beli dan berikan kepada atasan, harganya memang 200 juta rupiah. Tentu saja, anggur mungkin bisa salah, tapi alat saya ini tidak mungkin salah. Alat ini bernilai 2 miliar rupiah, teknologi tinggi. Meskipun sederhana, ini menunjukkan rasa hormat saya. Saya terima anggur ini. Kamu ingin menjadi sekretaris di perusahaan saya. Tentang hal ini, saya setuju. Siapa yang kedua? Saya... Silakan. Kualitas 80%, harga 600 juta rupiah, evaluasi komprehensif, kualitas tinggi. Kamu anak yang cerdas. Tenang saja, ikuti saya jamin seumur hidupmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Terima kasih Pak Joko. Kalau begitu yang ketiga, kita tes milik saya. Yang keempat, kita tes milik Johan. Kualitas 90%, harga 2 miliar rupiah, evaluasi komprehensif, kualitas terbaik. Mau tai 2 miliar rupiah sebotol? Ini bukan anggur, ini jelas emas. Memberi Pak Joko hadiah semahal ini, masa depanmu cerah. Pak Joko, terimalah ini. Sama-sama. Johan, giliranmu. Tunggu sebentar, saya punya ide. Bagaimana kalau kita bertaruh? Orang yang paling jago minum akan jadi bosnya, dan bisa naik di punggung orang yang paling payah minum, lalu muterin meja 10 kali. Baiklah, tidak hanya itu. Orang yang paling payah minum juga harus gendong bosnya, dan teriak wuf wuf wuf, bosnya panjang umur. Bagus, ide yang bagus. Johan, berani taruhan? Joko, kita ini teman sekelas. Kenapa kau terus-menerus mencari masalah denganku? Apa kau tidak takut jika masalah ini semakin membesar dan kau akan menyesal? Omong kosong. Untukmu, aku, Joko, tidak akan membiarkan masalah ini membesar. Kalau kau laki-laki sejati, ayo bertaruh. Baik, karena kau sangat agresif, akan kuberikan kau pelajaran. Aku setuju untuk kontes minum, tapi minuman kerasmu juga harus diadu. Apa alasannya? Minuman murahan sepertimu berani memintaku membuka segel minumanku? Jika kau tidak membuka segelnya, bagaimana cara memeriksanya? Bagaimana aku tahu berapa harga minumanmu? Udik, begini, aku akan mencari orang yang mengerti untuk menjelaskannya padamu. Mark, katakan padanya, seberapa hebat minuman keras ini. Ini adalah merek lama Tiongkok, Wei Chow Mutai terbaik, edisi koleksi.
hanya ada 6 botol di seluruh dunia, 4 di antaranya telah diminum, 1 botol lagi ada di Museum Warisan Nasional, dan 1 botol lagi ada di rumah lelang. Harga awalnya 3 juta yuan. Sekarang harganya naik menjadi 5 juta yuan, dan kemarin sudah dibeli. Aku tebak orang yang membeli kue chow mutai edisi koleksi kemarin adalah Pak Joko, kan? Mana mungkin aku mau membuang uangku untuk ini? Ini minuman palsu, KW super dari tokoku. Selama kemasannya tidak dibuka, siapa yang tahu? Seperti yang diharapkan dari Pak Joko, beliau mengeluarkan 5 juta rupiah. Sungguh mengagumkan. Paham kan, Johan? Selain punyaku, minuman termahal di sini. Cuma 1 juta rupiah, barang murahanmu dibandingkan denganku tidak tahu diri. Kemasannya memang meyakinkan, tapi sayang, di bawah kode batang. Bahkan tidak ada nomor seri paling dasar, ini barang palsu. Belum dibandingkan, bagaimana kau tahu punyaku barang murahan? Belum tentu milikku. Lebih bagus dari punyamu. Omong kosong, kalau minumanmu lebih bagus dari punyaku, apa kau rela memberikannya gratis untuk kami minum? Betul. Itu bukan urusanmu. Kau mau bandingkan atau tidak? Kalau dibandingkan, buka segel minumanmu. Jangan seperti orang pelit. Kau. Baiklah, aku akan membukanya, tapi dengan syarat, minumanmu harus lebih mahal dari milik Mark yang 1 juta rupiah ini. Minumanmu tidak mungkin lebih mahal dari milik Mark, jadi aku tidak perlu membukanya. Aku tentu saja tidak akan ketahuan. Sepakat. Label botolmu saja salah, nanti saat giliranmu membuka, kulihat bagaimana kau memohon ampun. Sedang menguji. 30. Johan, kau tidak mungkin mampu membeli minuman 30 juta rupiah. Angkanya belum berhenti. 1 juta. Ini lebih dari 1 juta rupiah. Johnny Han, apakah kamu menang lotre? Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin Johnny Han punya uang untuk membeli sekotak anggur yang begitu bagus? Kudengar di drama pendek ada banyak tokoh utama yang pura-pura miskin untuk pamer. Johnny Han juga begitu kan? Aku tidak berpura-pura miskin. Aku hanya orang biasa. Anggur ini, anggur yang bagus, kalian semua bisa meminumnya dengan tenang. Anggur senilai 1 juta rupiah ini kita minum seteguk, berarti puluhan ribu. Siapa yang berani minum? Ya, anggur ini lebih berharga daripada nyawaku. Siapa bilang nilai bagus tidak berguna? Johnny Han ini sedang merendah, tidak ingin mencolok. Tidak seperti beberapa orang yang hampir menuliskan kata kaya di dahi mereka. Kau, jangan bicara omong kosong denganku. Dia, anggur dia senilai 1 juta rupiah. Lalu bagaimana? Anggurku 5 juta rupiah. Bagaimana jika anggurku lebih dari 5 juta rupiah? Tidak mungkin. Semuanya mungkin. Jika anggurku yang paling mahal, Joko, kau harus membayar harga atas semua tindakanmu barusan. Sudah naik menjadi 3 juta rupiah. 3 juta? Bagaimana mungkin? Sudah naik menjadi 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Lalu bagaimana? Anggur saya bernilai 5 juta yuan. 4.500.000 yuan. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin mampu membeli anggur seharga 5 juta yuan. 4.999.000 yuan. Hentikan. 5 juta yuan. 5 juta yuan. Benar-benar menembus 5 juta yuan. Nilainya masih meroket. Ya Tuhan, berapa sebenarnya nilainya? Nilainya 10 juta yuan. Nilainya 10 juta. 10 juta. Dengarkan, inilah Jiang, sang dewa belajar kita. Barang bagus tidak pernah dibicarakan harganya. Mari kita makan dan minum tanpa tekanan sedikit pun. Harga tidak penting, yang penting semua orang senang. Joko, 9.998. Ini, alat deteksi apa ini? Palsu. 9.999. 10 juta. Alatnya meledak. Aku tahu. Pasti anggurmu ini barang murahan, jadi membuat alatnya meledak. Ada apa ini? Jika anggur tersebut bukan dari jalur resmi, memang akan membuat alat deteksi meledak. Tetapi ada satu kemungkinan lagi, yaitu nilai anggur ini melebihi 10 juta, layarnya juga akan blue screen. Kalau begitu aku tahu, anggur ini 5 tahun lalu sudah bernilai 10 juta. Apa? Sekarang, harganya hanya akan lebih tinggi. Dasar kau rendahan, dia orang miskin, bagaimana mungkin mampu membeli anggur 10 juta ini? Bahkan membeli sekarton sekaligus. Meskipun menang lotre 10 kali, dia tetap tidak bisa membeli sekarton seperti ini. Johan, mana kwitansi pembelian anggurmu? Coba lihat. Faktur? Tidak ada faktur. Ini minuman keras hadiah dari pasukan. Saya sengaja menaruhnya di botol air agar kalian bisa minum.
Serius? Kukira kau benar-benar menang lotre. Ternyata kau hanya tentara miskin. Iya, minuman keras dari pasukan memang bagus, tapi minuman keras 10 juta ini hanya komandan yang bisa minum, yang lain tidak bisa minum sama sekali, apalagi membawa 12 botol untuk kita semua minum. Johan, miskin bukan salahmu, tapi kau membawa barang murahan untuk menipu orang, itulah kesalahanmu. Saya tidak menipu orang. Barang murahan memiliki bau alkohol murah. Minuman keras ini tidak memiliki kesan murah sama sekali. Sudahlah. Jangan dijelaskan. Orang miskin tidak mampu membeli minuman keras mahal, itu faktanya. Iya, tidak benar. Kalian seharusnya mengerumuninya dan menghajarnya, kita hampir dibunuh olehnya. Betul, 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 hajar dia. Cepat, 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 hajar dia. Kepala Staf. Gawat, komandan di Paviliun Perjamuan Negara dihina dan dikeroyok oleh teman lamanya. Apa? Bajingan-bajingan ini sialan. Halo, bagaimana cara kalian Paviliun Perjamuan Negara mengurus masalah? Tamu kehormatanku, dikeroyok di ruang kaisar. Kalian tahu tidak? Jika tidak segera mengirim orang untuk menghentikannya, saya rasa kalian, keluarga Liu, besok juga tidak perlu ada lagi. Baik, Kepala Staf. Saya akan segera menuju ruang kaisar untuk menangani masalah ini. Tadi Kepala Staf bilang untuk tamu kehormatan yang memakai seragam loreng agar dibukakan ruang kaisar. Tapi sekarang mendengar nada marah dari sana, jelas yang datang bukan orang sembarangan. Sebenarnya siapa orang ini sampai membuat Kepala Staf begitu memperhatikannya? Tidak kusangka kita pernah menjadi teman sekelas. Kalian ternyata orang seperti ini. Sungguh membuatku sangat kecewa. Aku rasa kamu tidak berhasil mencelakai orang, makanya kamu kecewa, kan? Kamu bilang aku mencelakai kalian. Mencelakai kalian sebenarnya apa untungnya bagiku? Siapa tahu? Orang rendahan sepertimu memang begitu hina, tidak suka melihat kami senang. Aku harus posting ini di media sosial biar semua orang lihat betapa jahat dan hinanya tentara berandalan ini. Cepat, 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 foto dia. Foto dia. Berhenti. Jangan difoto. Kalian boleh menghinaku. Tapi jangan menghina institusi militer. Jika tidak, kalian semua akan berurusan dengan hukum. Aku sudah mempostingnya. Aku ingin lihat memangnya tuntutan hukum apa yang bisa kuterima. Orang yang berani menghina institusi militer. Ira, kamu cari mati. Ruka. Johan, tamu kehormatan yang memakai seragam loreng itu ternyata dia. Nona Ruka, tamu langka. Kalau aku tidak datang, kalian pasti sudah melahap Johan. Cuma mereka belum cukup untuk melahapku. Wah, kamu makin tampan sekarang. Kerja di mana sekarang? Terima kasih pujiannya Nona Ruka yang cantik. Aku sekarang bekerja di militer. Tapi aku sudah menikah, jadi aku harus menjaga kehormatanku. Apa? Kamu sudah menikah? Dengan siapa? Vira. Ya, sudah punya 2 anak. Omong kosong, Song. Sang primadona kampus, bagaimana mungkin bisa bersama? Buruh bangunan sepertimu? Kau membohongi siapa? Percaya atau tidak, itulah faktanya. Ruka, kamu masih saja seperti dulu. Matamu hanya tertuju padanya. Apa sebenarnya yang menarik darinya? Dia tampan dan pintar. Apa gunanya itu? Lihat Gian, lulusan universitas ternama, toh tetap saja jadi kacungku. Lalu lihat Mira, cantik kan? Bukankah dia sampai rela menjadi selingkuhanku? Joko, jaga bicaramu. Kita semua teman lama. Memangnya kenapa? Apa aku salah? Mereka memang anjingku. Seperti kata pepatah, bersikap baiklah pada orang lain, agar kelak bisa bertemu lagi dengan baik. Cepat atau lambat, kau akan jatuh, karena mulutmu yang lancang. Bukan urusanmu. Aku punya banyak kekuatan, tidak sepertimu yang hanya bisa menyombongkan diri. Memangnya aku menyombongkan apa? Aku punya bukti, lihat semua. Apa ini? Lihat ini. Nona Vira, Anda sangat hebat sekarang. Pernahkah Anda memikirkan akan menikah dengan orang seperti apa dan berkeluarga? Atau sekarang Anda sudah sukses, pernahkah Anda memikirkan untuk menikah dengan cinta pertama Anda? Cinta pertama? Saya tidak pernah menyukai siapapun, tidak ada cinta pertama. Tapi menurut kunjungan kami saat Anda SMA, Anda sangat dekat dengan teman sekelas Anda, Johan, dan Anda juga mengajarinya. Semua orang bilang kalian berpacaran. Kami hanya teman biasa saja. Sedangkan gosip itu semuanya omong kosong. Saya masih lajang sampai sekarang, dan saya tidak akan membicarakan tentang pacaran. Saya hanya ingin mengembangkan gedung opera Tiongkok ini. Semoga semakin besar dan terkenal. Oh, yang kamu maksud adalah wawancara ini. Saya memintanya untuk mengatakan demikian. Lagi pula saya takut dia terluka.
Lagi pula, wanita yang menyukai saya di dunia ini sangat banyak. Jika seseorang melakukan sesuatu padanya, saya akan sedih. C. Kamu masih tidak mengaku? Mengaku apa? Bukankah kamu punya WeChat Vira? Kamu bisa langsung mengirim pesan WeChat dan bertanya padanya, apakah saya suaminya? Bertanya lewat WeChat, lalu kamu akan pergi. Jika sudah dapat jawabannya, pokoknya nanti setelah Vira selesai pertunjukan, aku akan membuatmu malu di sini. Baik, kita lihat saja nanti. Pak Joko, mari kita tenangkan diri. Ayo, kita makan dulu. Nanti tunjukkan kekuatanmu padanya. Biar Johan tahu seberapa hebatnya Anda. Biar Johan tahu perbedaan besar antara dirimu dan dia. Ya, betul. Masih kata-kata yang sama. Makan malam ini saya yang traktir. Pak Joko, kartu prestis di tangan Anda tidak bisa. Karena Pak Joko begitu yakin dan dia pikir kartu ini bisa membayar, bagaimana kalau kita biarkan dia pamer? Dia sudah sangat menindasmu, kau masih membantunya. Memikirkan apa? Tenang saja, setelah hari ini, sisa hidupnya, dia akan mencuci piring di Istana Negara. Dari kata-katanya, dia juga tahu kartu ini hanya bisa digunakan oleh pemiliknya atau keluarga dekat untuk mendapatkan gratis. Istriku bilang ini adalah kesepakatan pribadi dengan pemilik restoran, kesepakatan pribadi. Ruka juga tahu, mungkinkah dia? Jika dia benar-benar pemilik paviliun ini, dan diam-diam begitu baik padaku, aku harus bicara terus terang dengannya. Aku dan dia tidak mungkin. Pelayan, beri kami masing-masing satu menu. Joko, sebaiknya kau tanya dulu pada Vira. Apakah dia mau membayari tagihan makan malam yang sangat mahal ini? Jangan sampai akhirnya kau memalukan. Urusan rumah tangga orang lain. Apa yang perlu didiskusikan? Lagi pula, Vira memberikan kartu ini. Berarti Pak Joko bisa dianggap menggunakan kartu ini? Kau mengkhawatirkan kartu ini untuk apa? Aku tidak mungkin mengkhawatirkan kartu kehormatan kecil ini. Tapi, nasihat baik sulit didengar oleh orang yang keras kepala. Joko, jaga dirimu sendiri. Kenapa Johan terlihat begitu yakin? Kartu ini tidak bisa digunakan? Mungkinkah? Tidak mungkin. Vira pernah bilang padaku, dia menggunakan kartu ini untuk makan di paviliun Guoyan, selalu gratis. Jadi apa masalahnya? Tenang saja, meskipun tidak menggunakan kartu kehormatan itu, makan malam hari ini, aku tetap akan membayarnya. Baguslah. Aku lihat saat kau membayar nanti, apakah kau masih bisa sombong seperti sekarang? Pak Joko memang hebat. Lihat. Bolehkah aku pesan ini? Sirip hiu braised 100 juta rupiah. Kalau sup ikan putih? Aku mau yang 200 juta rupiah, kubis rebus. Kalau begitu aku pesan sebotol yang paling mahal. Wei Chow Mutai edisi koleksi 1975. Kudengar seteguk ini harganya 300 juta rupiah. Bagus sekali. Pak Joko. Memang benar, Wei Hao Mutai, edisi koleksi 1975. Rasanya sungguh nikmat. Seteguk ini memang seharga 300 juta rupiah. Ini bukan apa-apa di markas militer. Aku pernah minum minuman terbaik, yaitu General Ling edisi koleksi Zari 379. Seteguk 200 juta rupiah. Sangat langka. Sampai sekarang aku masih mengingatnya. Rasa itu aromanya sangat memikat. Senikmat anggur kuno yang langka. Kenapa ya? Sepertinya aku mencium aroma minuman itu. Coba cicipi minuman ini. Apakah sama dengan yang kau minum di markas militer? Minuman General Ling itu. Persis sama. Anggur ini kok rasanya mirip General Ling, sama persis ya? Jangan-jangan ini palsu? Kamu coba dulu, baru tahu asli atau palsu. Baik, aku coba. Anggur ini tidak boleh diminum. Aromanya palsu, cairannya oplosan, minum ini bisa mati. Bagaimana kamu bisa memfitnahku? Ku beritahu ya, aku punya kilang anggur terkenal, mau Feitian Maotai, atau anggur terbaik sekalipun, semuanya aku minta orang pintar untuk mengoplosnya. Aroma dan cairannya persis sama, jadi aku bisa tahu cuma dengan menciumnya, ini anggur palsu. Kalau begitu anggur Han dibeli dari tokomu? Belum tentu. Joko, kamu berani-beraninya melakukan tindakan berbahaya seperti ini? Apa kamu masih manusia? Hanya beberapa nyawa saja. Asal aku tidak menjual anggur ke wilayah militer, semuanya beres kan? Katamu kau tidak menjual anggur ke wilayah militer, berarti anggur Johan asli.
Memang aku tidak menjual anggur ke wilayah militer, tapi sering ada tentara yang keluar untuk membeli dariku. Siapa tahu anggur ini diberikan oleh tentara kepadanya. Betul, betul. Tunggu, aku punya cara untuk membuktikan anggurku asli atau palsu. Di Guoyan kalian, bukankah ada pencicip anggur tingkat nasional? Mintalah dia untuk mencicipinya, asli atau palsu pasti ketahuan kan? Betul, cara ini bisa dicoba. Kalau begitu, tolong panggilkan dia untuk saya. Tunggu sebentar. Saya tiba-tiba teringat sesuatu. Tadi kalian bilang minuman Johan palsu. Lalu kalian menyuruhnya merangkak seperti anjing mengelilingi meja 10 putaran. Dan juga akan menuangkan semua minuman. Itu kepadanya kan. Dengan begini, kalau dia tidak mati, pasti masuk rumah sakit kan? Kamu cukup pendendam. Tapi aku tidak akan kenapa-kenapa, karena minumanku memang asli. Asli atau tidak, mereka sudah keterlaluan. Kamu itu terlalu baik, hari ini aku harus membelamu. Aku bilang ya, jika minuman Johan asli, aku akan membuatmu merangkak seperti anjing mengelilingi meja 10 putaran dan menuangkan 12 botol Ergoto untukmu. Johan, Baiklah, aku tidak akan menyusahkanmu. Asal kau tidak terus membicarakannya, anggurku palsu. Johan memang berjiwa besar. Jika hal ini terjadi sebaliknya, Joko, pasti Johan akan menghabisinya. kau Benar, aku memang menyukai Johan, dewasa dan berjiwa besar, bijaksana dan berwawasan luas. Bagaimana? Maukah kau menikah denganku? Jangan begini, aku sungguh sudah menikah, dan aku sangat mencintai istri dan anakku. Kau memang berani mencintai dan membenci, tapi terlalu keras kepala. Sudah 10 tahun, kau harus melupakannya. Kalau kau sudah menikah, kenapa tidak memakai cincin bohong? Apa sebenarnya yang kau tidak suka dariku? Tidak ada. Kau baik, tapi aku hanya menyukai Vira. Aku punya cincin, tapi terlalu mencolok, jadi aku meninggalkannya di rumah. Aku tidak percaya Vira akan menikah denganmu, kecuali dia mengatakannya langsung kepadaku. Kalau begitu, aku tidak akan merebutnya darimu. Baik, sebentar lagi dia akan datang. Nanti, aku akan memintanya untuk mengatakannya langsung kepadamu. Baiklah, aku akan menunggu kata-katanya. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Johan, jangan senang dulu. Rayuanmu itu hanya bisa menipu. Wanita yang mudah tergoda tidak bisa menipu kami. Aku masih ingin bertaruh denganmu. Dan aku akan menambah taruhannya. Apa yang ingin kau tambahkan? Kalau kau kalah, potong 2 jarimu. Dan aku akan mentato kata pencuri di pipi kirimu, penipu di pipi kananmu, dan idiot besar di dahimu. Joko, meningkatkan taruhan setinggi ini, kita semua teman sekelas, bukankah ini sedikit berlebihan? Takut ya? Baiklah. Sekarang minta maaf padaku. Berlutut dan akui kesalahanmu. Biarkan aku mengendarai punggungmu seperti anjing, maka aku akan melepaskanmu. Aku tidak pernah berbohong, kamulah yang terus-menerus menuduhku. Omong kosong. Aku menuduhmu, apa untungnya bagiku? Aku hanya tidak tahan dengan rayuanmu, berpura-pura dan menipu wanita. Baik, karena kamu begitu agresif, maka aku akan menerima tantanganmu. Apa yang kau pikirkan? Mereka jelas-jelas menjebakmu. Aku tidak berbohong, apa yang harus aku takutkan? Dia sama sekali tidak terlihat gugup. Mungkinkah semua yang dikatakannya itu benar? Tapi minuman semahal itu hanya komandan yang bisa meminumnya. Bagaimana mungkin dia seorang komandan? Johan, jika kau kalah, kau tidak hanya harus menjadi anjing, aku juga ingin kau membayar semua tagihan makan malam ini. Aku ingin kau bekerja seumur hidupmu dan tetap tidak akan bisa melunasi hutang ini. Joko, aku tidak mengerti mengapa kau begitu membenciku. Sepertinya aku tidak pernah menyinggungmu. Tapi melakukan ini menyenangkan. Aku suka perasaan menginjak-injakmu. Baik, aku harap sesuai keinginanmu. Aku sekarang menyesal telah membantumu selama 10 tahun ini. Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Apa katamu? Ku bilang, aku menyesal telah membantumu selama 10 tahun ini. Kalau tidak, kau hanyalah penerima bantuan sosial, seorang petani miskin yang bahkan tidak punya seekor babi pun bukanlah raja peternak babi. Dan bukan seorang raja peternak babi. Omong kosong, yang membantuku adalah Tuan Johan. Bahkan prestasi Ruka dan Vira bergantung padanya. Kau orang desa, beraninya kau menyamar sebagai orang hebat seperti itu? Karena aku Tuan Johan. Saat itu, aku takut kalian minder dan malu. Jadi, aku menyembunyikan identitas asliku.
Selama beberapa tahun ini, Vira bilang padaku, kalian masing-masing punya kesulitan. Jadi aku diam-diam membantu kalian. Tidak mungkin. Ku bilang padamu, setelah kita selesai makan, Vira akan datang untuk tampil. Nanti, aku akan menceritakan semua perbuatanmu hari ini kepadanya. Nanti, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Baik. Jadi Vira datang ke sini hari ini untuk tampil untukku. Dia menyuruh kalian datang untuk berterima kasih atas apa yang telah kulakukan selama ini. Dia istriku yang baik. Johan, apa kau gila? Tadi soal membayar tagihan, aku bisa membereskannya untukmu. Tapi sekarang kau menyamar sebagai Tuan Johan, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Tenang, aku tidak butuh bantuanmu. Tunggu Vira datang, semuanya akan terungkap. Hahaha. Aku akan mengirim pesan sekarang ke manajer logistik restoran negara, minta mereka mengundang seorang sommelier tingkat nasional. Lihat saja nanti bagaimana kau mengelak. Kita lihat saja. Manajer Wang, minta sommelier datang ke ruang kaisar. Tidak perlu. Pemilik restoran sudah memberitahu sommelier. Johan, pemilik restoran negara ini di kota naga itu, orang yang sangat berkuasa. Tapi Tuan Johan adalah orang yang bahkan pemilik restoran pun ingin menjilatnya. Karena engkau berani menyamar sebagai dia, hari ini kau pasti mati. Lalu, bagaimana dengan ketua? Ingin aku mati seperti apa? Kenapa dia tiba-tiba memanggilku ketua? Apa jangan-jangan dia tadi melihat pesan singkatku? Tidak boleh. Meskipun dia tahu aku akan mendukungnya, aku tetap harus memberinya pelajaran agar dia tidak benar-benar terbiasa membual di kemudian hari. Kau, kenapa melihatku? Aku bukan ketua. Siapa yang berani menyamar sebagai Tuan Johan dan membawa alkohol palsu untuk membuat onar? Tuan, buruh migran inilah pelakunya. Tuan Johan memiliki kedudukan yang tinggi, bahkan ketua belum pernah bertemu dengannya. Hanya berani memberi penghormatan secara diam-diam, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun. Kau seorang buruh migran, berani-beraninya menyamar sebagai Tuan Johan, dermawan ketua kami, sungguh tidak tahu malu. Jika anggurku asli, dan aku memang Tuan Johan, lalu bagaimana ketua akan menangani orang seperti Joko yang terus-menerus memfitnahku? Ketua pasti akan mencekal Joko dan mematahkan tangan dan kakinya, membuatnya menjadi pengemis seumur hidup, dan mengusirnya dari kota naga. Baik. Kalau begitu, mari kita mulai mencicipinya. Anggur ini. Ku bilang ini alkohol palsu, sampai membuat pencicip anggur keracunan alkohol. Dia itu menangis karena bahagia seumur hidupnya. Belum pernah minum anggur seenak ini. Wajar kalau dia bahagia. Masih keras kepala ya? Baik, akan kutuangkan semua alkohol palsu ini ke dalam mulutmu, biar kau juga keracunan alkohol. Hentikan. Bakar. Kenapa kau memukulku? Aku sedang membantumu membalas dendam. Dasar bodoh. Ini adalah anggur kekaisaran terbaik. Hanya negara, orang-orang hebat tingkat atas yang bisa meminumnya. Seperti saya, seorang pencicip anggur top, bahkan seumur hidup, tidak bisa minum anggur sebagus ini. Tidak mungkin. Jika ini benar-benar anggur semahal itu, kenapa disimpan dalam botol plastik rusak? Sayang sekali anggur yang begitu bagus. Kenapa menggunakan botol plastik biasa untuk menyimpannya? Aku khawatir kemasan aslinya terlalu mahal. Mereka tidak rela membukanya untuk diminum. Tidak mungkin. Ini, Bakar, maukah kau mencobanya lagi? Ini pasti oplosan. Meskipun saya belum pernah minum anggur tingkat ini, tetapi anggur ini adalah yang terbaik. Rasa dan aromanya tidak bisa dipalsukan. Saya jamin dengan reputasi saya. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Johan tidak mungkin mencuri anggur sebagus ini. Jadi itu bukan curian, itu anggurku. Tidak mungkin. Ini anggur semahal ini, jika itu benar-benar milikmu, kenapa kau membawanya? Untuk kami orang-orang biasa ini? Betul. Di meja ini, hanya Ruka yang pantas meminumnya. Joko, tidak semua orang sepertimu. Menginjak-injak perasaan tulus selama 3 tahun SMA, seperti rumput liar. Benar sekali, Joko, tidak semua orang sepertimu memiliki wajah penjilat. Aku... Ngomong-ngomong, Joko, bukankah kau harus memenuhi janjimu? Berlutut. Saya menyerah. Kenapa mau mengelak? Kita kan teman sekelas. Sudahlah. Kau masih ingat kita teman sekelas?
Tadi waktu kau dan Johan bertaruh, kata-katamu begitu kejam. Kenapa kau lupa kalau kau dan dia teman sekelas? Kalian berdua juga. Sudahlah, aku juga tidak benar-benar mau mempermasalahkan ini. Asalkan Mira, kau hapus video yang kau rekam dan postingan di media sosialmu. Lalu kau dan Gian minta maaf padaku dengan sungguh-sungguh. Maka masalah ini selesai. Dengar tidak? Hapus yang harus dihapus. Minta maaf yang harus minta maaf itu. Hapus. Siapa yang peduli merekammu? Norak. Sudah kuhapus. Tuan Besar, tunggu. Johan sedang berbohong? Johan, aku tanya padamu, apa nama minuman keras ini? Jenderal Ling. Jenderal Ling, itu minuman keras legendaris yang hanya bisa didapatkan saat seorang komandan diangkat menjadi jenderal. Ya. Kalau itu minuman keras yang hanya untuk jenderal, kenapa ada padamu? Jangan bilang kau jenderalnya. Aku jenderal. Atau bukan tidak penting. Tapi, minuman keras ini diberikan oleh ataskanku. Aku punya foto sebagai bukti. Meskipun aku belum pernah melihat Jenderal Ling, tapi kemasannya terlihat sangat berkelas dan mewah. Intinya minuman kerasnya, intinya pemberiannya. 24 botol minuman keras itu adalah standar upacara pengangkatan seorang marsekal. Jadi, Johan adalah seorang panglima? Ya, benar. Saya adalah panglima daerah militer. Kalian ini punya otak atau tidak? Kenapa upacara pengangkatan marsekal tidak ada seragam panglima? Apalagi di lapangan terbuka begini? Menurutku, foto itu diambil saat dia masih jadi tentara biasa. Lebih dari itu, bahkan fotonya pun hasil editan jelas-jelas palsu. Bajingan, kau berani mempermainkanku. Aku. Hei Pak Joko, jangan ladeni dia. Joko. Aku benar-benar tulus. Persahabatan 3 tahun SMA kita, murni dan indah. Makanya aku membawa anggur yang bagus ini untuk berbagi dengan kalian. Tapi kalian malah. Kurang ajar kamu. Ini semua salahmu. Siapa suruh kamu menyamar jadi komandan? Betul. Aku tidak menyamar sebagai komandan militer. Di mata kalian, beliau adalah sosok yang sangat dihormati. Tapi di mataku, beliau hanya seorang prajurit yang patriotik dan setia. Kehebatan yang kalian bicarakan hanyalah pengalaman hidup beliau yang biasa. Tidak ada yang luar biasa. Johan, sudah cukup? Jika markas militer tahu kamu menyamar sebagai komandan, aku pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kau juga tidak percaya padaku. Bukannya aku tidak percaya padamu. Menjadi komandan dalam 5 tahun, pastinya dia memiliki latar belakang yang kuat dan jenius yang langka. Sedangkan kamu hanya seorang sarjana lemah yang dibesarkan dengan belas kasihan orang lain. Hidup ini bukan novel. Kamu juga bukan tokoh utama yang lemah lalu menjadi hebat. Ya, kedengarannya memang luar biasa. Tapi hidupku memang secerah itu. Kamu Nasihat baik susah diterima orang bodoh. Aku akan melaporkan penyamaranmu ke markas militer. Lihat saja nanti apa yang akan terjadi padamu. Bahkan kepala staf Wang dari markas militer, di hadapanku, tidak berani bicara dengan nada tinggi. Gila, ketagihan bermain peran ya. Baiklah, kalau begitu aku akan melihat bagaimana akhir hidupmu. Baik, kalau begitu saya tunggu saja. Lihat bagaimana kalian memohon ampun padaku. Cepat periksa nomor telepon kepala staf Wang dari wilayah militer. Cepat telepon dan laporkan. Bercanda, mana bisa dicari? Itu rahasia. Tidak masalah, bukankah Johan seorang komandan? Saya percaya, jika Johan memanggil kepala staf Wang, dia pasti akan datang ke sini. Benar. Kalau begitu Johan, panggil saja kepala staf Wang ke sini. Dengan begitu, bukankah identitasmu bisa dibuktikan? Komandan Wang sangat sibuk. Hanya karena masalah kecil ini, kau memanggilnya ke sini terlalu berlebihan. Sok, teruslah bersandiwara. kalian sudah cukup bertengkar. Kita datang ke sini untuk makan, untuk berterima kasih kepada Tuan Johan. Siapa yang tidak mau makan, keluar saja. Pak Joko, lagi pula Johan pasti tamat hari ini. Kita makan dulu saja. Ayo. Baiklah hari ini. Aku memberi muka kepada Nona Ruka, duduk dan makan. Johan, tenang saja. Setelah makan, aku akan memberi sedikit keuntungan kepada Pak Joko agar dia benar-benar diam. Tidak perlu, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Tunggu sebentar. Johan tidak pantas makan di meja ini. Keluar. Joko, kau sudah cukup membuat keributan. Apa aku sudah cukup membuat keributan? Jika dia, Johan, hari ini bisa memberikan hadiah yang layak, aku akan membiarkannya makan di meja ini. Bagus, sebaiknya kau ingat kata-katamu. Jika Johan bisa memberikan hadiah yang layak, kau harus berlutut, meminta maaf, dan bersujud. Kau yang membantunya, apa gunanya? Dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri, memberikan hadiah. Sebenarnya, aku lupa memberitahu kalian semua. Aku memang sudah menyiapkan hadiah untuk kalian semua. Waktunya sepertinya hampir tiba. Kau, dengan keuangan yang pas-pasan, apa yang bisa kau berikan kepada teman-teman sekelas? Mungkinkah emas palsu grosir dari Yiwu? Mira. Sudahlah, jangan marah padanya. Aku hanya berharap nanti,
Setelah barangnya datang, dia tidak akan merebutnya seperti anjing liar. Jangan omong kosong, aku hanya ingin bertanya, kapan hadiahmu akan tiba? Hadiah peringatan untuk kelas 31 telah tiba. Kenang-kenangan untuk kelas 3 SMA 1 telah tiba. Dari kuil Tianlong, 1 jimat pelindung telah terkirim. Set perawatan kulit buatan lokal selama 100 tahun telah sampai. Bunga mawar yang terbuat dari emas murni 999 telah sampai. Bunga mawar sejumlah 999 yang dipesan oleh Nona Fira telah sampai. Semoga reuni 10 tahun seluruh siswa kelas 3 SMA 1 Huasia menyenangkan. Bukankah itu jimat pelindung yang disembah di kuil leluhur keluargaku selama 10 tahun? Kenapa bisa terkirim ke sini? Dengar tidak, mereka memanggilnya Tuan Johan. Bukankah dia baru saja bilang kalau dia seorang komandan? Kok sekarang jadi Tuan Johan lagi? Sudahlah, jangan pedulikan itu. Lebih baik kita lihat dulu apakah emas itu asli. Jimat ini ada ukiran naga. Hanya jimat yang sudah diberkati di kuil Tianlong yang memiliki hiasan seperti ini. Ini benar-benar barang yang tak ternilai harganya. Lihat kemasannya. Sampul wanita cantik zaman Republik, huruf tradisional, sederhana, elegan, dan berkelas. Pasti merek lokal. Bunga mawar ini tidak bisa digigit, terbuat dari emas murni. Dan pengerjaannya sangat luar biasa. Satu tangkai ini harganya berapa puluh juta ya? Komandan, jimat, produk perawatan kulit, dan mawar emas telah terkirim. Johan, semua barang ini kamu yang kirim untuk kami? Ya, semua ini. Aku yang kirim untuk kalian. Astaga, ternyata Johan yang paling sukses di kelas kita. Dia kan anak jenius, mana mungkin cuma bisa menyombongkan diri. Cuma 3 orang, so ini yang akan membual tentang kemampuan kecil mereka. Penipu sialan, ini jimatku. Johan, kamu yakin jimat ini untukmu? Tentu saja, kalau bukan untukku, untuk siapa lagi? Kalau bukan, sebenarnya teman-teman, sebelumnya, saya dan manajer logistik restoran Guoyan membicarakan pesanan Baiju 10 juta. Dia berjanji padaku, setelah urusan selesai, dia akan meminta 1 jimat dari kuil Tianlong untukku. Joko, kamu yakin jimat ini bisa didapatkan oleh seorang manajer restoran Guoyan? Tentu saja, seperti yang kita semua tahu, jimat kuil Tianlong memiliki kerucut giok sebagai bukti. Lihat, ini membuktikan bahwa jimat ini memang berasal dari kuil Tianlong. Saya tidak menyangkal bahwa jimat ini berasal dari kuil Tianlong. Maksud saya, apakah kamu sudah menandatangani pesanan 10 juta dengan restoran Guoyan? Belum. Tapi, semua komisi dan sebagainya sudah saya bicarakan. Penandatanganan itu kan sudah pasti. Tapi hal ini, kalian jangan sampai membocorkannya. Jika pemilik restoran mengetahuinya dan menyalahkan manajernya, maka bisnis 10 juta saya akan gagal. Tentu saja saya akan memberi kalian uang tutup mulut yang besar. Bodoh. Apa katamu? Baiklah, baiklah. Jimat ini dikirim secara terpisah, tidak masalah jika Johan salah paham. Produk perawatan kulit dan mawar emas, ini untuk kami. Ya ampun, bukankah ini produk perawatan kulit 1000 kicauan edisi terbaik? 1000 kicauan apa? Merek ini sejarahnya sudah 1000 tahun. Katanya, 1 set perawatan kulit ini bisa terjual puluhan juta. Ini pertama kalinya aku melihat barang aslinya. Johan memang royal. 1 set perawatan kulit seharga 1 rumah mewah. Kenapa kalian berterima kasih padanya? Ini aku yang memberikannya pada kalian. Kamu yang memberikannya? Tentu saja, sebulan yang lalu, manajer Xiao dari cabang Kicau 1000 mengajakku menandatangani kontrak untuk menjadi bintang iklan. Aku bilang kalau ada kesempatan di reuni ini, aku akan mempromosikannya dengan baik. Tak disangka, hari ini, dia mengirim 30 set. Benar-benar terlalu baik. Kupikir aku salah. Tadinya memang ajudan yang menyiapkan hadiah reuni untukku. Sekarang sepertinya jimat itu diberikan untuk Pak Joko, set Kicau 1000 juga diberikan Mira untuk kalian semua. Johan, kamu datang dengan tangan kosong. Bukankah masih ada yang terbuat dari emas murni, rumput bunga mawar itu? Lagi pula mereka juga menerima mawar mutiara pesanan khusus dari Song. Jangan-jangan benar-benar Tuan Johan alumni misterius itu ya? Benar, rumput bunga mawar emas, memang aku yang mengirimnya. Dan aku juga suami sang diva, Tuan Johan. Dikasih hati, minta jantung, sedikit-sedikit naik pangkat. Tadi komandan, sebentar lagi Tuan Johan, lalu suami sang diva.
Kau ini sebenarnya punya berapa identitas? Saya memang komandan sekaligus Tuan Johan dan juga suami Vira. Intinya, saya tetaplah saya, Johan. Tidak usah banyak alasan. Kau hanyalah seorang pembohong besar tahu. Gian, bicara itu harus ada buktinya. Jangan asal menuduh saya. Ini buktinya. Jika bunga ini benar-benar dari Vira, setidaknya tulisan tangan, tapi kenapa dicetak, dipercetakan? Tulisan tangan istri saya, Vira, seperti font cetak, dengan kemampuan kaligrafinya, tulisannya sama seperti hasil cetakan, tidak masalah. Omong kosong, itu kau yang mengatasnamakan Vira, mengirim bunga untuk dirimu sendiri. Kau takut ketahuan, makanya kau minta percetakan mencetaknya kan? Betul, kita semua sama-sama perempuan. Saya sangat mengerti perasaan Vira. Dia itu seperti burung phoenix, sedangkan kau hanya ayam kampung. Bagaimana bisa cocok dengannya? Soal mawarnya, kita kesampingkan dulu. Aku cuma ingin tahu, rumput mawar emas ini, siapa yang mengirimkannya kepada kita? Bolehkah kita membawanya pulang? Mawar emas ini, tentu saja aku yang memberikannya kepada kalian. Kamu, sejak kecil selalu nebeng makan dan minum. Dengan teman-teman, kamu tidak pernah mentraktir sekalipun, kamu rela memberikan hadiah semahal ini kepada semua orang? Sejujurnya, mawar emas ini adalah hadiah masuk kerja dari manajer Wang, kepala penjualan, Shengxi Gold. Manajer juga bilang, dengan kemampuan bicaraku, dulu kamu pasti jadi top sales. Kepala penjualan bisa memberimu hadiah semewah ini? Apa ada buktinya? Bukti, model rumput bunga emas ini juga merupakan produk terbaru dari Shengxi Gold. Toko emas lain tidak akan bisa membuat barang tiruannya. Dan di antara kalian yang hadir, siapa lagi yang kenal dengan manajer Wang yang kaya raya? Jadi, ketiga hadiah ini tidak ada satupun yang berasal dari Johan. Johan benar-benar datang dengan tangan kosong untuk makan gratis. Kalian jangan keterlaluan. Menurutku, walaupun hadiah-hadiah ini bukan dari Johan, belum tentu juga dari kalian bertiga gitu. Yang pelit. Menurutku, pengirim hadiah ini pasti orang lain. Siapa? Ini pasti hadiah dari Tuan Johan. Orang berpengaruh di Kota Naga. Tuan Johan memang selalu murah hati. Selama 10 tahun ini beliau tahu kami kesulitan dan selalu membantu kami secara diam-diam. Barang-barang ini baginya hanyalah hal yang sepele. Ruka, kau terlalu menjilat orang kaya. Ya, Tuan Johan memang telah memberi kita banyak keuntungan, tapi kenapa aku dan Gani tidak boleh memberikan barang bagus kepada teman-teman kita? Barang-barang ini semuanya adalah dari aku dan Gani untuk teman-teman kita. Kalau kau komandan, aku adalah Joko Langit. Kalau begitu, aku adalah Dewi Bulan. Kalau begitu aku adalah Buddha. Aku sudah mengerti, kalian bertiga sangat pandai menipu diri sendiri. Tidak peduli bukti apa yang aku tunjukkan, kalian tidak akan percaya. Omong kosong. Tidak peduli bagaimana engkau berdalih, penampilan miskinmu adalah dosa asal. Mengerti? Benar-benar menggelikan. Setelah makan ini, kita tidak perlu bertemu lagi. Bantuan selama 10 tahun ini, anggap saja sebagai balasan persahabatan kita. Mau kabur? Tidak mungkin. Ku bilang padamu, kau telah merusak reuni ini. Pokoknya, dipukuli dulu baru boleh pergi. Betul? Memukul orang itu melanggar hukum. Apalagi kalian sekarang mengeroyok, itu perundungan. Pukul saja, paling-paling kita bayar biaya pengobatannya. Betul, Vira. Jangan halangi. Kau ini menghalangi rezeki orang. Seperti buruh tani sepertinya, bekerja keras seumur hidup belum tentu bisa menghasilkan 200 juta rupiah. Betul. Pukul dia, kita patungan 200 juta rupiah, berikan saja padanya. Selama aku di sini, aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kalau begitu lihat saja seberapa hebat kau. Serang. Johan adalah orang yang paling setia. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini malah memperlakukannya seperti ini, hatinya pasti sangat terluka. Tidak bisa, aku harus melindunginya. Hentikan, aku adalah pemilik Istana Santap Negara. Kulihat siapa yang berani menyentuh Johan. Kau bilang kau siapa? Tidak bercanda, kan? Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Aku bukan pemimpin kelompok. Jangan-jangan kau... Aku, ini. Aku bilang aku pemimpin kelompok. Kau tuli. Aku, itu. Tadi kau bilang kau sendiri yang pemimpin kelompok. Aku ingin bersikap rendah hati. Tidak boleh? Tentu saja boleh. Tapi masalah ini ada sebabnya. Semua ini karena Johan, pamer tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kami. Dia pamer, apa kalian tidak pamer juga? Aku. Bicara soal jimat ini. 20 tahun yang lalu, ayahku pergi ke Kuil Tianlong, menemui Kepala Biara Kong untuk memintanya selalu ditempatkan di ruang leluhur keluargaku untuk disembah. 3 hari yang lalu, aku meminta Vira membawakan jimat ini untuk dikirim ke petinggi komandan, kepada komandan sebagai tanda kesetiaan keluarga Liu. Tapi tak disangka, kau malah bilang jimat ini diberikan manajer kepadamu.
Aku salah lihat, aku tidak tahu. Tapi, jimat yang diberikan ke markas militer ini, kok bisa ada di sini? Awalnya aku juga merasa aneh. Ingin melihat trik apa yang kau mainkan. Tak disangka, kau hanya orang serakah yang bodoh. Sekarang aku akan menelpon Vira, menanyakan semua ini. Tidak perlu. Jika dititipkan kepada Vira, wajar saja barang itu ada di sini. Kau tahu apa yang terjadi? Vira istri saya. Sejak saya bertugas, dia menelepon 24 kali ke markas besar menanyakan kapan saya kembali. Di hari pertama saya kembali, saya langsung bergegas ke sini, jadi dia pasti mengirimkan jimat terlebih dahulu. Omong kosong. Jika memang begitu, kenapa kau tidak bilang sebelumnya? Itu karena saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya sebagai panglima dan membuat semua orang tertekan. Namun, jika kalian tidak percaya, biar Ruka yang menelepon, lagi pula jawaban Vira. Pasti sama dengan saya. Kalian boleh menanyakan apa saja padanya, apakah saya suaminya. Dia begitu tenang. Mungkinkah dia benar panglima? Juga Tuan Johan yang diam-diam membantu kami. Jika dia panglima, maka dia Tuan Johan. Dan semakin terbukti, saya harus segera bertanya pada Vira. Halo Ruka, kenapa tiba-tiba menelepon? Ponsel saya hampir habis baterai, sebentar lagi mati, tapi saya sudah hampir sampai. Vira, aku ingin bertanya, jimat yang sebelumnya, kusuruh kau berikan, apakah sudah kau berikan pada Panglima? Panglima beberapa hari lalu sedang bertugas, jadi jimatnya masih ada padaku. Tapi dia sudah kembali hari ini dan akan menghadiri reuni. Aku baru saja memesan jasa kurir untuk mengirimkannya. Kau belum menerimanya? Itu kan pusaka keluarga Liu. Kok kamu sembarangan menyuruh orang untuk mengirimkannya? Barang yang semakin mahal semakin harus dikirim dengan cara yang biasa saja supaya tidak menarik perhatian pencuri. Dasar bodoh. Iya juga, ya. Oh iya, aku juga ingin menanyakan sesuatu. Johan bilang dia seorang komandan, dan kamu suaminya, apa itu benar? Apa? Johan bilang dia suamiku dan dia bilang dia seorang komandan? Kenapa dia tiba-tiba bicara begitu? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Apakah ada yang mempersulitnya? Halo? Sial, kenapa ponselnya mati di saat seperti ini? Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Ponsel Vira ini, kok tepat pada saat ini mati? Kalau tidak, Johan akan tamat. Halo, siapa ini? Saya Wijaya, Direktur Utama Cahaya Emas. Saya dengar mawar emas ciptaan militer yang kami kirim sebenarnya di Istana Negara dicuri orang. Direktur Wijaya, tenanglah. Ini hanya salah paham. Tidak ada salah paham, berani mencuri barang ciptaan militer berarti cari mati. Tahan orang itu, saya harus membuatnya membayar harga yang mahal. Johan Gawat, Direktur Utama Cahaya Emas, datang mencarimu untuk meminta pertanggungjawaban. Cepat pergi. Direktur Utama Cahaya Emas, aku tidak punya masalah dengannya. Johan, kau tidak boleh pergi. Harus menunggu Direktur Wijaya datang ke sini. Pihak pembuat mawar emas, Direktur Utama Cahaya Emas, Wijaya, datang. Cahaya Emas, saya diperintahkan militer untuk membuat hadiah itu. Siapa yang mengaku-ngaku? Dia. Kau Gian? Nama saya Johan. Dia Gian. Pak Wijaya, saya Gian. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Kesalahpahaman? Kaulah yang mengaku bunga mawar emas, buatan khusus area militer, dan hampir membunuh keluarga Wang. Pak Wijaya, saya tidak mengakuinya. Barang-barang ini adalah hadiah dari Mbak Nunung untuk pekerjaan baru saya. Mbak Nunung? Ya, Mbak Nunung. Manajer penjualan. Di Shengxi Gold, Nunung. Belum pernah dengar. Paman An, segera telepon dan konfirmasi. Baik, telepon-telepon. Oh, Paman An. Kau bukan Paman An. Siapa kau? Saya Wijaya, Direktur Shengxi Gold. Saya ingin bertanya, 3 hari yang lalu, apakah kau memberikan bunga emas buatan khusus area militer kepada seorang pria bernama Gian? Oh, ternyata Direktur. Saya difitnah. Saya tahu itu untuk tamu terhormat. Di Goyangge yang menghadiri reuni, kurir toko kami sudah mengirimkannya. Tapi Gian bilang itu hadiah darimu untuk pekerjaan barunya. Cih, omong kosong. Anak itu pembohong besar, tidak ada sepatah kata pun yang benar. Itu bunga mawar emas seharga 300 juta rupiah per kuntum. Mana mungkin aku memberinya 30 kuntum sekaligus? Apa dia tidak waras? Kak Nunung, ini aku kan anjing kecilmu. Beberapa waktu yang lalu, bukankah kita masih membahas pekerjaan di hotel? Kau juga bilang akan membawaku ke departemen penjualanmu untuk menjadi bintang penjualan. Cih, pergi kau. Tutup mulut anjingmu. Kapan aku mengatakan hal seperti itu? Aku tidak pernah membantu siapapun. Jika kau berani memfitnahku lagi, awas saja aku akan menuntutmu. Kak Nunung, apa maksudmu? Lalu, apakah aku masih bisa bekerja di Shengxi Gold? Kau tidak bisa memanfaatkan aku begitu saja, kan? Gian, diam. Aku tidak mengenalmu. Dasar tidak tahu diri. Kalau kau berani lagi... Cukup, Nunung.
Kau berani menyalahgunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadimu. Kau dipecat. Ketua, beri aku kesempatan lagi. Pengawal, tangkap wanita. Mata duitan ini. Tunggu dulu, ada yang mencurigakan dalam hal ini. Mencurigakan apa? Dia bilang dia, ketua Xiangxi Group. Apakah memang benar dia? Dan juga, tadi di video itu, Nunung bilang dia Nunung, lalu kenapa tidak berani biarkan Jian bertemu dengannya? Jadi kalian hanya berakting? Ya, cepat lepaskan aku. Lepaskan? Lalu bagaimana caranya agar kamu mau mengaku? Aku harus biarkan Mbak Nunung menjelaskannya sendiri kepadaku. Sekarang teknologinya sudah sangat maju, suara di telepon bisa saja dicuri. Harus orangnya sendiri yang datang ke sini. Betul, aku harus melihat sendiri. Mbak Nunung ada di depanku. Baik, Paman An. Atur. Baik. Nunung, ketua memintamu segera datang ke ruang VIP Kekaisaran Guoyan. Ku beri waktu 5 menit. Astaga. Bagaimana bisa begini? Sebenarnya siapa yang benar? Emas itu diambil oleh Gian. Apakah Johan benar-benar pengirimnya? Aku belum pernah mendengar nama Johan, tetapi barang ini memang diterima oleh Tuan Johan. Ada berapa Tuan Johan di sini? Yang bermarga Jiang, sepertinya hanya aku. Jadi kaulah, kamu penting asisten Wang. Tuan Zhang, tenang saja, asisten Wang sendiri yang memintaku untuk membantumu. Sok sekali, sekelompok aktor kalau berani panggil Nunung dan asisten yang memesan itu untuk datang ke hadapan Jian dan menjelaskan semuanya. Ketua Guopai Cian Kelin, Nona Bina datang. Guopai Cian Kelin milikku. Mengirim hadiah khusus untuk militer. Siapa yang mengambilnya? Dia benar-benar CEO Qian Quelin. Kau penipu, Mira? Penipu apa? Barang-barang ini jelas-jelas diberikan oleh manajer cabang Qian Quelin, Dani. Dani? Manajer cabang? Ana, periksa siapa ini? Baik, Bu Bina. Bu Bina, Dani ini sama sekali bukan manajer cabang Kota Naga. Dia hanya asisten magang, manajer, dan departemen pengaduan. Sudah menerima 10 pengaduan tentang dia menyalahgunakan kekuasaan untuk memperdaya wanita. Jadi, Mira juga diperdaya olehnya. Hubunganku dengan Dani murni. Lagi pula, kenapa kau bilang dia bukan manajer, lalu dia benar-benar bukan manajer? Apa yang harus kulakukan agar kau menerima kenyataan? Kecuali kau menyuruh Dani berdiri di depanku sekarang dan memberitahuku bahwa dia bukan manajer. Baiklah, Ana. Penuhi permintaannya. Baik. Manajer Lin, segera suruh asisten magangmu, Dani, datang ke ruang Imperial Guoyan. Dia hanya punya 5 menit. Kata-kata yang sama. Terus berpura-pura. Kalian semua aktor yang disewa oleh Johan. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah menyewa aktor. Bukankah Tuan Johan yang memeriksa barang-barang ini? Lalu kenapa mereka tidak menyanjung Tuan Johan? Anda, Pak Johan? Kau juga dikirim oleh Pak Wijaya untuk menyelesaikan masalah ini? Pak Johan, senang bertemu dengan Anda. Pak Wijaya bilang Anda tamu pentingnya, dan beliau meminta saya untuk mengirimkan 30 hadiah ke reuni Anda. Terima kasih. Saya sudah menerimanya. Pak Johan, tenang saja. Masalah ini semua disebabkan oleh Dani yang menyalahgunakan kekuasaannya. Kami pasti akan menghukumnya dengan berat. Baik, terima kasih. Kalian sudah selesai berakting, aku sampai mual melihatnya. Di adegan sebelumnya, bukankah sudah disepakati bahwa Nunung akan muncul? Sampai sekarang belum terlihat. Pak, Direktur, saya datang. Kak Nunung. Gian, kupukul kau. Aduh. Akan kuhabisi kau. Kak Nunung, kenapa kakak memukulku? Akan kuhabisi kau. Memang kau yang kupukul. Siapa yang bilang barang-barang itu diberikan untukmu? Tidak tahu malu. Kak Nunung, jangan pukul lagi. Aku tahu aku salah. Jangan pukul lagi. Tidak kupukul, kau membuatku kehilangan pekerjaan dan diblokir oleh seluruh industri. Aku mau kau membayarnya dengan nyawamu. Aduh, teman-teman. Tolong aku, teman-teman. Cepat tolong aku, teman-teman. Johan, tolong aku. Kali ini, aku benar-benar percaya kau adalah Pak Johan. Kau bukan percaya. Aku adalah Pak Johan. Kau tahu dirimu sendiri sudah tak bisa lolos lagi. Pak Johan, tolonglah aku. Aku mohon padamu. Bagaimanapun juga, Pak Johan, aku mohon padamu, tolonglah aku. Johan, apa kau ini bukan manusia? Hanya karena masalah sepele, kau tega membiarkan teman lama mati. Orang sepertimu juga berani menyamar sebagai Pak Johan? Iya benar, masih mengaku sebagai komandan. Aku bahkan belum pernah bertemu komandan sepelit ini. Kalian bertiga rendahan. Jelas-jelas kalian yang sangat jahat, masih saja memfitnah orang lain. Johan, atas dasar apa harus menolong orang jahat seperti kalian begitu saja? Kalian berani memfitnahnya? Bagaimana jika dia benar-benar komandan? Menghina komandan bisa dipenjara? Apa? Tuan Johan adalah seorang komandan? Komandan macam apa? Jika dia benar seorang komandan, biar aku dipenjara seumur hidup. Kalian semua takut padanya, si pembual besar ini. Aku tidak takut. Bagus. Itu katamu sendiri. Jadi nanti jangan memohon padaku. Kalau kau memang seorang komandan, nanti aku akan berlutut, menjilat sepatumu, lalu dipenjara seumur hidup. Aku bersumpah. Kau tak perlu menjilat sepatuku. Aku jijik, tenang saja. Aku juga tidak akan pernah membelamu. Cih, tukang pamer. Suruh Dani berdiri di depanku dulu, baru bicara. Dani, Dani benar-benar datang. Tuan Johan tidak berbohong. Dia benar-benar seorang komandan. Apa? Ini komandan.
Komandan apaan, Pak Xiao? Dengar aku, si Johan itu penipu ulung. Semua orang ini hanya aktor yang dia sewa. Direktur Bai, Sekretaris An, aku salah. Tapi aku benar-benar cuma menipu untuk bersenang-senang. Aku tak berani memberikan produk skincare edisi militer kepada perempuan kejam ini, lagi pula dia tak layak menerimanya. Apa? Direktur Bai, Sekretaris An. Mereka bukan aktor. Tentu saja, mereka bukan aktor. Semua ini karena engkau menipu diri sendiri, merugikan dirimu dan orang lain. Dasar dungu buta, kau mau membunuhku? Aku tak tahu identitas mereka. Tapi, aura mereka begitu mengesankan, pakaian mereka amat mewah, mana mungkin mereka cuma aktor. Dengar dulu Pak Xiao. Sialan kau, Xiao. Aku cuma asisten magang, manajer umum. Biasanya aku pura-pura jadi endorser, mengincar influencer kecil sepertimu. Cewek matre, tak kusangka aku justru terjebak di tanganmu bodoh. Dani, dasar bajingan, berani-beraninya kau menipuku? Lalu kenapa kalau aku menipumu? Bukankah kau cuma orang serakah nan bodoh? Satu set skincare bernilai 10 juta, cukup untuk menebus 100 nyawamu. Mana mungkin kuberikan 30 set padamu? Apa kau babi? Kok bisa begini? Kau penipu. Hani juga penipu. Mungkinkah apa yang Johan katakan itu benar? Ya, dari awal hingga akhir, aku tak pernah berbohong. Kau saja yang tak percaya. Aku tak percaya. Kau cuma anak yatim piatu yang dibesarkan banyak orang. Sehari-hari kau cuma kutu buku, mana mungkin jadi komandan? Lantas apa yang bisa meyakinkanmu? Aku ingin kepala staf yang kau sebut berdiri di depanku dan mengakui bahwa kaulah komandannya. Sudah kubilang, kepala staf Wang amat sibuk. Aku tak akan memanggilnya, cuma untuk urusan sepele begini. Kurasa kau cuma takut semua orang ini hanyalah aktor. Oh ya, kalau begitu, bagaimana denganku? Aku juga aktor. Kepala staf Wang. Salam hormat Kepala Staf Wang. Kepala staf Wang memberi hormat Komandan Johan. Maaf sekali. Dari jauh sekali, masih harus merepotkan Anda datang kemari. Komandan, jangan bicara seperti itu. Perjalanan Anda kali ini seharusnya sangat aman. Agar mereka tidak terlalu terbebani secara psikologis, kami memilih untuk bepergian secara diam-diam. Tidak disangka akan dipermalukan seperti ini. Jika saya tidak datang, apa muka saya untuk kembali dan menemui para prajurit di markas militer? Ini bukan urusanmu. Ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Kesalahpahaman, saya di ruang pengawasan, melihatnya dengan sangat jelas. Dari awal sampai akhir, ketiga orang bodoh inilah yang mencari masalah. Komandan, Anda bermurah hati dan tidak mempermasalahkannya, tapi saya tidak bisa melepaskan mereka. Orang tua, berpura-puralah terus. Lihat saja apa yang bisa kau lakukan padaku. Kurang ajar. Beraninya kau memukulku, kau orang tua. Aku pasti akan membuatmu membayar sampai bangkrut. Baiklah, kalau begitu, akan kutambahkan beberapa tamparan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9. Terlalu cepat, tidak bisa dihitung sama sekali. Tamparan itu sampai meninggalkan bayangan. Orang biasa tidak bisa melakukannya. Benar sekali. Kepala staf memang orang yang lugas. Tentu saja, jika ada di antara kalian yang masih menganggapnya aktor, kalian juga bisa mencoba tamparannya. Tidak. Kami percaya. Kepala Liu, kau. Selamatkan hidupku. Apa gunanya mencariku? Naga sejati ada di sini. Komandan Johan, saya telah dibutakan. Semoga Anda berbelas kasih dan mengampuni kami. Meminta ampun sekarang? Kalian berdua, tidakkah kalian pikir sudah terlambat? Komandan Johan, ampuni aku. Ini semua Joko, dia yang menghasutku, menindasmu. Dia sejak tampan, berprestasi, dan populer di kalangan wanita. Ini semua salahnya. Aduh, Jian, kau berani mengkhianatiku. Komandan Johan, dengarkan aku. Jelas-jelas dan ini Komandan Johan jangan percaya padanya. Dia selalu menyukai Ruka. Dia iri pada Ruka yang selalu menyukaimu. Jadi dia menghasut. Komandan Johan dia. Mira, sekarang kau percaya orang-orang ini bukan aktor? Baiklah, aku tahu kau percaya. Seharusnya hari ini adalah reuni teman sekelas, seharusnya menyenangkan. Tak disangka semua orang sudah berubah. Melihat waktu, Mira seharusnya sudah sampai. Setelah dia tiba, kalian berkumpul saja sendiri. Jangan, Johan. Kalau kau pergi, apa gunanya kami berkumpul? Bos Johan, Komandan Johan, bagaimana kami bisa tahu kau diam-diam suka menolong orang, rendah hati dan tidak sombong? Orang hebat ini hanya kesalahpahaman, jangan dimasukkan ke hati. Benar, aku juga ingin minum segelas denganmu. Sayang sekali perintah jenderalmu dihancurkan oleh bajingan Saifu. Mungkin ini takdir, sudah ditakdirkan, kita tidak akan pernah bisa berkumpul lagi. Dan mereka tidak sabar untuk membunuhmu. Bahkan jika mereka ingin memohon padamu sekarang, kurasa tidak ada jalan. Sayang. Sayang, apa kau baik-baik saja? Tadi telepon terputus di tengah jalan, baterainya habis. Aku dengar dari orang lain, kau sudah mengungkapkan identitasmu. Ada masalah apa? Vira, kau datang tepat waktu. Tadi memang terjadi sesuatu. Jadi,
Johan terpaksa mengungkapkan identitasnya. Tapi sekarang tidak masalah, masalahnya sudah terpecahkan. Kau datang tepat waktu, cepat beritahu orang-orang ini. Johan, apakah Johan benar-benar Tuan Johan? Johan selalu rendah hati. Setelah kami lulus SMA, kami tetap berhubungan. Dia di militer, saya di sekolah seni. Saat kami lulus kuliah, kami berdua sudah menikah. Kami juga punya sepasang anak. Sangat bahagia selama bertahun-tahun ini diam-diam. Tuan Johan yang mendanai kalian juga dia. Dia takut kalian merasa tidak pantas menerimanya, jadi dia memberi secara diam-diam. Astaga, ternyata apa yang dikatakan Johan itu benar. Kita sangat bersalah pada Johan. Cepat minta maaf padanya. Johan, Bos Johan, Komandan Johan, maafkan kami. Tidak perlu minta maaf, saya tidak peduli. Karena kesalahpahaman hari ini sudah diselesaikan, maka reuni hari ini kita akhiri sampai di sini. Kita tidak akan bertemu lagi. Johan, Menjauhlah dari Panglima. Jika kalian benar-benar merasa menyesal, maka saya harap kalian ke depannya tidak bersikap materialistis. Cobalah untuk tetap berpikiran terbuka dalam memandang setiap orang. Meskipun saya seorang buruh, saya hanya mengandalkan kedua tangan saya sendiri untuk mencari nafkah. Apa? Mereka bilang kau buruh? Mereka keterlaluan. Tidak apa-apa, saya tidak marah. Jadi, apa kau masih mau tampil, Sang Diva? Aku tadinya ingin memberimu kejutan dan juga ingin memberitahu semua orang tentang semua yang telah kau lakukan. Tapi aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Aku juga tidak ingin berada di dekat mereka. Nanti aku akan mengadakan pesta penyambutan meriah dan aku akan tampil untukmu. Baiklah, aku turuti kata istriku. Ayo kita pergi. Ayo. Johan, tunggu. Kau sudah pergi, jangan tinggalkan barang-barang ini. Nanti ada yang menjualnya dan menyia-nyiakan niat baikmu. Lagi pula mereka juga tidak pantas. Vira, sebelumnya aku benar-benar tidak tahu kalian bersama. Tapi sekarang aku tahu, aku tidak akan mengganggumu. Ngomong-ngomong, jimat ini adalah bentuk rasa hormat dari keluarga Liu kami kepada Panglima Besar. Izinkan aku memasangkannya untukmu. Johan, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Jika ada kehidupan selanjutnya, berikan aku kesempatan. Sudah selesai, sangat indah. Vira, daripada menunda-nunda, bagaimana kalau hari ini kita adakan pesta penyambutan untuk Johan? Tempat ini berantakan, bagaimana kalau kita berkumpul secara pribadi di rumah saja? Baiklah. Ayo. Mohon Komandan Johan untuk memberi kami kesempatan. Izinkan kami juga menyambut Anda. Ya, mohon Tuan Johan untuk memberi kami kesempatan. Baik, terima kasih semuanya hari ini. Aku pasti akan menjamu kalian dengan baik. Ayo. Aduh, manajer. Aduh. Kalian 3 orang bodoh, itu adalah jimat yang telah disimpan oleh keluarga ketua selama lebih dari 10 tahun. Kalian pantas tagihan makan ini 10 juta rupiah. Kalian bertiga yang membayarnya. Jika kalian tidak bisa membayar, awas saja. Aku akan menyuruh orang untuk membekukan aset kalian. Sisa hidup kalian akan dihabiskan untuk mencuci piring di Guoyan. Aduh. Manajer. Ini semua salahmu. 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 Kau, dasar kalian. Kau, suamiku. Kau kenal orang itu. Iya, satu kampung. Ibunya dulu sangat baik padaku. Sering memberiku makan. Kau, dasar kalian. Lepaskan aku, suamiku tentara. Dia seorang komandan. Berani menghinaku. Akan kuhancurkan keluargamu. Perempuan gila ini sudah lama di sini. Ya, kepalanya tidak beres. Mana mungkin seorang komandan punya istri macam kamu? Betul, kalau suamimu memang komandan, Goyan Ge kita ini tak cukup pantas melayaninya. Kupikir kau sengaja datang ke Goyan Ge cari gara-gara. Kalau begitu, bersiaplah untuk menanggung akibatnya. Johan, tolonglah. Mereka akan mencelakai istrimu. Dasar pria tak tahu diuntung, Johan. Keluar kau. Diam. Berteriak lagi, ku tampar kau. Hentikan. Bukankah ini guru opera kanton, Nyonya Vira? Iya, benar. Maaf, bapak-bapak. Tolong lepaskan wanita ini. Dia kenalan lama kami. Kami punya urusan pribadi yang perlu diselesaikan. Baik. Aku tahu Banu takkan membohongiku. Dasar pria tak tahu diuntung. Kau bermalas-malasan di sini. Aku ini istrimu. Bagaimana bisa kau meninggalkanku dan bersenang-senang di sini? Tak takut tersambar petir. Siapa Banu? Dia tetangga sekampung denganku. Sejak dulu dia menyukai Fanny. Dan kebetulan dia merupakan sipir penjara wanita. Selama bertahun-tahun, hubungan kami lumayan baik.
keadaanku, mungkin Banu yang memberi kabar pada Fanny. Johan, andai saja kau tak memanggil polisi atas tuduhan percobaan pembunuhan, memenjarakanku, pada usiaku sekarang, aku pasti sudah melahirkan anakmu. Kau harus menebus masa mudaku. 10 tahun lalu, kalau bukan karena kamu yang memaksaku menikah, bukan cuma mencuri uang kuliahku, tapi juga nyaris membunuhku. Kumasukkan kau ke penjara, itu memang pantas. Jika kau tahu berterima kasih, hidup baik-baiklah dengan Banu. Dia sangat baik padamu. Cih, Dia cuma sipir rendahan, kau itu komandan. Aku masih tak tahu mana yang baik dan buruk. Kau suami pilihan ibuku sejak kecil, itu artinya kau laki-lakiku. Aku istri komandan. Aku benar-benar gila. sudah kujelaskan berkali-kali, ibumu hanya bercanda. Kenapa kau menganggapnya serius? Dan aku tak menyukaimu. Aku sudah punya istri. Mulai sekarang, jangan ganggu hidupku lagi. Kau benar-benar menikah dengan perempuan licik ini? Johan, kau pria tak tahu diri. Johan, dasar pria berhati serigala. Kamu, bagaimana bisa kau seperti ini? Aku akan kubuat kau menyesal. Perempuan jalang. Kembalikan suamiku. Aduh. Aduh. Punggungku. Joko, kau ingin mencelakaiku? Fanny, dengarkan aku baik-baik. Selama bertahun-tahun, Bagus sudah berkorban banyak untukmu. Menjual rumah, menjual tanah, menyuap orang. Supaya kamu bisa hidup lebih baik di dalam sana. Aku mau lihat apa lagi yang akan Bagus jual untuk membebaskanmu. Halo, apakah ini polisi? Di sini ada orang tak waras. Jangan hubungi, jangan. Aku tak mau masuk penjara lagi. Aku tidak mau. Sayang, apa dia bakal datang mengusik lagi? Kalau dia muncul lagi, aku sungguh akan memenjarakannya lagi. Menyerang seorang komandan, dakwaan itu cukup untuk memenjarakannya seumur hidup. Kenapa dia jadi begini? Bukannya waktu sekolah main-main. Lalu ditinggalkan satu persatu. RAM-nya sampai diangkat. Lalu tidak ada yang menginginkannya. Dia kembali ke desa, ingin menikah denganku. Aku menolaknya. Dia marah besar. Menebasku dengan pisau hingga luka parah. Suamiku, jangan bicara lagi. Ini semua adalah penderitaanmu 10 tahun terakhir. Jangan diungkit lagi. Tenang saja, nanti kalau dia datang membuat masalah lagi, tidak perlu kamu yang turun tangan. Keluarga Song juga akan membuatnya di penjara seumur hidup. Baik, istriku. Hari ini adalah hari pertamaku kembali. Ayo kita pulang. Baik. Malam ini ajak ayah dan ibu makan malam bersama. Fanny, akhirnya aku menemukanmu. Bagaimana kabarmu? Johan tidak menyulitkanmu kan? Sialan. Johan, laki-laki tidak tahu berterima kasih itu. Dia benar-benar sudah menikah. Dan demi rubah betina itu, dia bilang mau lapor polisi untuk menangkapku. Fanny, aku sebelumnya ingin memberitahumu, Kak Johan sudah menikah dan punya anak. Janganlah kau mencarinya lagi. Omong kosong. Kalau bukan karena dia memasukkanku ke penjara, apakah aku akan menjadi seperti ini? Karena dia adalah suami masa kecilku. Hidup dia milikku, mati dia adalah hantu milikku. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, orang lain juga jangan harap mendapatkannya. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Kau tidak akan membunuhnya kan? Apa aku sebodoh itu? Bukankah dia sudah menikah? Bagaimana jika mertua dan orang tuanya tahu dia bertunangan denganku, dan aku sudah beberapa kali menggugurkan kandungan untuknya? Aku yakin wanita jahat itu pasti akan menceraikannya. Bagaimana kau bisa memfitnah Kak Johan? Kandungan itu jelas-jelas kau. Kau mau membantuku atau tidak? Baiklah, lalu bagaimana engkau ingin aku membantumu? Tentu saja beritahu aku di mana dia tinggal sekarang. Lalu, aku akan menggunakan barang bagus yang diberikan teman satu selku untuk membuatnya menjadi milikku sepenuhnya. Kau harus menikah dengannya. Kalau tidak, aku akan iri. Dasar sapi, bodoh kau. Aku sama sekali tak suka padanya. Aku bersamanya, cuma demi uangnya. Tunggu sampai aku memperoleh setengah hartanya, aku langsung menikah denganmu. Kemudian aku akan selalu di sisimu. Bagaimana? Serius? Jangan sampai kau membohongiku. Sudah kubilang, putriku Vira sangat jeli menilai orang. Lihatlah, pria yang ia cintai sepenuh hati sekarang adalah pahlawan besar bangsa dan rakyatnya. Putriku mewarisi ketajaman mataku. Aku pun tak tahu siapa yang begitu menentang, menyebut tentara itu kasar, tak sepadan dengan keluarga terpelajar kita, bahkan bilang tentara tak punya kepastian hidup, melarang Vira menikah dengannya. Ngapain dibahas sekarang? Bukankah kulakukan itu demi Vira?
Ayah, Ibu. Hmm, Aku membawakan kalian beberapa barang. silakan duduk. Ayo, duduk. Ayah, Ibu, apa yang sedang kalian bicarakan? Kok tertawa bahagia begitu? Kami lagi membahas bahwa penilaian ayahmu tak setajam milikmu. Lihat, Johan itu orang baik, penuh tanggung jawab, dan paling pas untukmu. Selama bertahun-tahun, misi yang kujalankan teramat banyak. Makanya, aku sungguh merasa bersalah pada Vira dan anak-anak. Tapi ayah, ibu, tenang saja. Aku pasti akan melakukan segala yang kumampu. Demi menjaga Vira, aku tak akan membiarkannya merasa sedikit pun ketidakadilan. Syukurlah, kami berdua cuma punya harapan itu. Hanya saja, Johan, buka pintu. Ini sudah larut malam, siapa yang datang? Biar aku lihat. Aku tahu kau di dalam. Buka pintunya. Sepertinya itu suara Fanny. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Pasti Banu lagi yang memberitahunya. Banu bilang ke Vira, aku akan pergi melihat ibu. Baiklah. Maaf, Anda siapa? Aku istri dari menantumu. Fanny, minggir, biarkan aku masuk. ayo, kita lihat kenapa ribut begini. Ayo, ayah. Fanny, aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Pergi. Pergi. Sayang, malam yang panjang, tanpa aku menemanimu, apa kau bisa tidur? Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Pergi. Johan, dasar laki-laki tak tahu diuntung. Aku akan membuatmu tak punya keturunan dan kau masih belum mau bertanggung jawab. Batu nisan ibuku hampir tak bisa menahannya lagi. Cepat atau lambat dia akan menuntutmu. Johan, ada apa sebenarnya? Wanita tadi, kenapa dia bilang dia istrimu? Kau sudah menikah dengan Vira selama 6 tahun. Istriku, jangan bicara omong kosong. Johan, kau bukan orang yang macam-macam. Lagi pula, cucuku tersayang tidak mungkin punya selera yang buruk. Johan, cepat buka pintunya. Karena kau sudah menjadi komandan, apa salahnya memelihara satu wanita lagi? Mulai sekarang, aku akan tinggal bersamamu. Poligami juga boleh. Kurang ajar, omong kosong apa ini? Kenapa wanita ini begitu tidak tahu malu? Johan, hari ini kau harus memberiku penjelasan. Ayah, ibu, dia itu tidak waras. Dia mungkin saja membawa senjata. Kalian tak peduli padanya? Pulang dan istirahatlah. Nanti aku telepon Satpam untuk mengantarkannya pulang. Kalau kau tidak buka pintu, aku akan berteriak. Aku akan membuat semua penghuni kompleks ini melihat bahwa seorang komandan sepertimu yang tampak terhormat sebenarnya hanyalah pria plin-plan tak bertanggung jawab. Aku juga akan membuat Vira, si perusak rumah tangga itu, runtuh dan terpuruk. Aku akan menyingkirkanmu. Dasar orang tua, kau, apa maumu? Aku istri anakmu, kita ini keluarga. Cih, aku tidak punya keluarga. Hina dan memuakkan sepertimu. Johan, kau masih diam saja? Cepat bujuk ayahmu. Kalau dia menyakitiku, kau juga tidak akan bisa menjadi komandan lagi. Kurang ajar, kau masih berani bicara omong kosong? Jangan, bahaya. Dengan nyalimu sekecil itu, kau masih berani merebut pria dari putriku? Sayang, ada apa sayang? Apakah ayah membuatmu takut tadi? Tadi ayah hanya ingin menakuti wanita gila itu. Ayah tidak benar-benar ingin. Ayah. Aku benar-benar patut disalahkan. Karena terlalu lunak pada orang seperti itu dan membuat keluarga Vira yang telah menerimaku begitu sedih. Ayah, ibu, masalah ini akan aku selesaikan. Aku tidak akan membiarkan orang itu mengganggu hidup kita lagi. Nah, ayah tidak menyalahkanmu. Seperti pepatah mengatakan, singa tidak akan berkelahi dengan anjing. Jangan karena orang ini mencoreng nama baikmu sendiri. Kau tidak perlu mengurus ini. Ayah akan memerintahkan orang seperti ini harus pergi dari kota laut. Ayah, tidak perlu ayah urus. Hutang 10 tahun yang lalu itu akan aku tuntut sendiri. Aku akan memberinya pelajaran. Dia dan Banu benar-benar mengira aku mudah ditindas. Sedang lihat apa? Sedang memerhatikan suamiku. Johan, kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Berani sekali kamu meminta kepala penjara memberhentikan Banu. Kamu kira kamu hebat hanya karena tentara. Kamu kira bisa menekan masyarakat seperti ini? Jangan lupa, kamu dibesarkan berkat bantuan banyak orang. Dasar tak tahu diri. Vira, kenapa dia bicara begitu tentang suamimu? Apa benar suamimu melakukan itu? Jangan dengarkan dia. Perempuan ini baru keluar dari penjara. Dia bersikeras bahwa suamiku dan dia dijodohkan sewaktu kecil dan memaksa suamiku bertanggung jawab padanya. Tadi malam, dia juga membuat kekacauan di rumahku. Dia sungguh seperti parasit.
Tidak hanya itu, dia juga berkata kasar semalam. Ayah mertuaku hampir menegurnya keras. Ini semua salahku karena terlalu baik, membiarkannya makin keterlaluan. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu. Suamiku, tenanglah, tak usah marah karena orang seperti ini. Kalian kira aku sudah tiada, berani-beraninya pamer kemesraan di depanku. Johan sekarang juga pergi ke kepala penjara, minta dia untuk tidak memberhentikan Banu. Jika Banu tak punya penghasilan, bagaimana aku bisa hidup? Kamu keliru, bukan hanya diberhentikan. Mulai sekarang di kota ini, takkan ada lagi tempat bagi Banu. Semua ini ulahmu. Johan, mengapa kamu setega itu? Banu itu sahabatmu, ibuku. Saat kau kesulitan, pernah memberimu makan. Aku akan memberimu pelajaran. Dasar tak tahu terima kasih. Perempuan ini berani sentuh suamiku lagi, akan kubuat kau menyesal seumur hidup. Kau yakin kau masih mau membuat masalah? Aku tidak bisa menjamin. Aku selalu berbelas kasih. Baguslah, Johan. Inikah alasanmu selingkuh? Menemukan anjing yang penurut, lalu kau meninggalkanku. Tamparan ini untuk mulutmu yang penuh kebohongan. Aku tidak dekat denganmu. Lain kali, jika kau bicara tentang selingkuh lagi, meninggalkanmu dan sebagainya, akan kupukul kau sampai tidak bisa bicara. Johan, kau. Tamparan ini sebagai peringatan untukmu. Pira adalah wanita yang kucintai. Pira bukan anjing. Jika kau menghinanya lagi, jangan kira karena engkau wanita, aku akan melepaskanmu. Johan, dasar manusia, tidak tahu berterima kasih. Kalian kejam. Bagus. Kalian, pasangan pezina, ingat ini. Aku, Fanny, diramal oleh dukun sebagai orang yang beruntung. Dukun itu bilang, di usia 30 tahun, aku pasti akan sukses mencapai puncak kehidupan. Saat itu tiba, kalian pasti akan kuinjak-injak dan memohon pengampunanku. 1 minggu. Segera keluar dari kota ini, atau mimpi indah puncak kehidupanmu akan kau habiskan di penjara. Kau. Sudahlah, sampah sudah pergi, kita juga harus pulang makan. Setelah makan, aku akan keluar menemui seseorang. Kau mau menemui Banu? Di balik Fanny, selalu ada Banu yang menopangnya. Aku harus memperingatkannya. Sebagai saudara, dia tak bisa terus menolongnya begini. Dengan begini, ini takkan berujung baik. Baiklah, tapi kau agak impulsif, aku akan menemanimu. Hebat Fanny, kamu baru saja bebas dari penjara, sudah ada orang yang bersedia memberimu modal untuk berbisnis, lihat relasimu di dalam, bukankah itu sangat bermanfaat? Aku sudah bilang, peramal di sana bilang, di usia 30 tahun aku akan mencapai puncak hidup, hoki akan mengalir deras. Banu, gimana kalau kau resign dari kerjaanmu, lalu besok mulai cari duit, belikan aku 1 set setelan wanita kelas atas, supaya saat aku negosiasi dengan orang, aku juga punya wibawa. Fanny, apa maksudmu? Kau mau aku berhenti kerja? Kenapa? Aku sebentar lagi akan meraih sukses besar. Untuk apa kau masih kerja? Gaji bulananmu buat apa sih? Nanti kau bakal jadi burung kenariku. Di rumah mewah miliaran rupiahku, bekerja itu cuma urusan orang miskin. Cuma orang miskin yang kerja. Burung kenari? Kau yang akan menafkahiku? Fanny, akhirnya kau ingin bersamaku. Maaf, kami tidak melayani kalian. Segera tinggalkan tempat ini. Banu, kamu sungguh kerja cuci piring di sini? Pertama, kau tak berpendidikan. Kedua, tak punya relasi. Pekerjaan sipir penjara yang dulu, itu pun aku yang menyalurkannya padamu. Tapi nyatanya, kau demi Fanny, melepas pekerjaan sebagus itu. Begitu saja. Selain itu, kau juga tak pandai bicara. Otakmu pun lamban. Kau tak cocok kerja di sektor jasa begini. Lihat dirimu, pakaiannya kumal begitu. Gaji dan tunjangan kerjamu dulu, setidaknya sebulan bisa meraih 20 juta rupiah. Semuanya kau habiskan untuk Fanny. Bukan urusanmu. Kau itu seperti orang yang tidak pernah puas, sudah punya perempuan lain, masih mengincar Fanny-ku? Jangan GR, aku peduli padamu. Aku menganggapmu sahabat, Fanny cuma mempermainkanmu. Dia tidak akan pernah bersamamu. Jangan ikut-ikutan membantunya. Ya, katanya kau lebih muda. 3 tahun dari Han, tapi wajahmu tampak 10 tahun lebih tua darinya. Fanny hanya memperalatmu, dia tak tulus padamu. Bukankah Fanny bilang setelah dia berusia 30 tahun, dia bakal sukses? Kenapa kau tak jadi suami orang kaya dan santai di rumah? Tapi kau justru di sini, kerja keras lunasi utangnya, lihat kantong matamu itu, paling tidak kau pegang 5 kerjaan. Kalian kok tahu tentang utang Fanny? Jika aku tak menyelidikinya dulu, mana mungkin aku datang ke sini. Aku sedang membantumu. Apa aku setua itu? Padahal Fanny sudah menutupinya pakai bedak tebal. Membohongi diri sendiri. Dia mempermainkanmu. Niu. Fanny sudah berjanji padaku, begitu bisnisnya menghasilkan uang, aku bisa santai di rumah menikmati hidup. Nanti, kalian pasti iri.
Baiklah, karena kau sudah memilih, lakukan tugasmu dengan baik. Sekarang pergi, masak 2 hidangan untuk kami. Aku dan Vira mau mencicipi masakanmu. Johan, apa kau tuli? Sudah kubilang, restoranku tak menerimamu, minta aku masak untukmu, mimpi saja. Hei, pelanggan itu raja. Kau yakin ingin menolak permintaanku? Apa kau yakin kerjaanmu aman? Jangan ancam aku. Saat di desa dulu, kau memanfaatkan kedekatanmu dengan Ibu Fani untuk merebut Fani dariku. Sekarang Ibu Fani sudah tiada, tak ada lagi yang memanjakan kemanjaanmu itu. Banu, kau punya sedikit wewenang, dan begini caramu memakainya. Ya, aku ingin kau sadar, uangmu yang tak seberapa itu tak berarti apa-apa bagiku. Mau memerintahku memasak untukmu, seteguk kuah pun, jangan harap bisa kau cicipi. Di tempatku ini, siapa berani melarang tamuku membeli sup? Manajer Anda datang. Nona Vira, Tuan Johan, angin apa yang membawa kalian ke sini? Kalian adalah VIP paling terhormatku, silakan masuk. Tak perlu. Manajer, pelayan Anda satu-satunya itu mengatakan padaku, aku tak layak makan di sini. Kupikir sebaiknya kita cari tempat lain saja. Bodoh, Dewa Keberuntungan datang, justru kau berani mengusirnya. Boro-boro restoran murahan ini, bahkan ruang kaisar pun pasti kami buka selebar-lebarnya untuk menyambutnya. Banu, sepertinya kau cari mati. Tuan Johan, saya akan memecatnya saat ini juga, harap tenang. Aduh. Manajer, saya keliru, tolong maafkan saya bersusah payah mendapatkan pekerjaan ini, 4.000 yuan per bulan. Jika saya kehilangan pekerjaan ini, saya dan kekasih saya tak akan bisa makan. Pergi kau dari sini, kau sudah menyinggung Nona Vira. Tuan Johan, masih berharap aku memaafkanmu? Johan, aku keliru, maafkan aku. Bagaimanapun kita pernah berteman baik. Sahabat? Apa kau sungguh menganggapku sahabat? Kau cuma memanfaatkan kondisiku, yang yatim piatu, mudah diperalat, setelah berhasil meraih kepercayaanku. Kau dan Fani mempermainkanku. Tidak. Aku orang baik, aku tak pernah berniat begitu. Baiklah, kalau begitu bersumpahlah, katakan kau tak pernah berniat menyakiti diriku. Aku. Katakan kau tak pernah berniat untuk menjebakku dengan Fani. Katakan kau tak pernah berniat untuk memanipulasiku dengannya. Katakan kau tak pernah berniat untuk membunuhku dan mengambil posisiku. Tidak. Aku tak pernah, jangan sembarang bicara. Aku ini orang baik. Mana mungkin aku menyakitimu? Tidak, kalau begitu, bersumpahlah. Baik, bila kau tak punya niat buruk sedikit pun terhadap Johan, kenapa tak bersumpah? Untuk membuktikan kau tak bersalah, maka bersumpahlah. Baik, aku bersumpah. Aku, Banu, bersumpah selama hidupku aku tak pernah berniat menjebak Johan. Jika aku berdusta, biarlah langit dan bumi membinasakanku. Banu, tampaknya bahkan Tuhan saja tak mempercayaimu. Kalau begitu, aku akan membuatmu menanggung segala perbuatanmu dengan mahal. Pergi dari sini. Baiklah Johan, kau sungguh kejam. Tunggu saja. Pak Johan, sebagai tanda maaf, hari ini seluruh gerai bebas biaya untuk Anda. Semoga Anda mendapatkan pengalaman belanja yang menyenangkan. Baik, terima kasih. Banu sudah kehilangan pekerjaannya, kini Fani barangkali akan meninggalkannya. Semoga Fani dapat menjauh darinya karenanya. Dengan begitu, upayaku demi dirinya takkan sia-sia. Johan, dasar pria tidak tahu terima kasih. Mengolok Fani sama saja dengan mengolokku. Tunggu saja sampai Fani berhasil. Aku akan membalas dendam padanya. Banu, kau menantiku di sini. Fani, bagaimana kau bisa menyetir mobil semahal ini? Bukankah aku sudah menceritakan bisnis baruku? Aku sudah menerima pembayaran muka pertama. Sekarang, aku sudah kaya. Berapa banyak uangnya? Kau bisa menyetir mobil semahal ini? Pasti jutaan ya? Sudahlah. Tak usah bahas itu dulu. Ayo, cepatlah bantu aku berfoto dengan mobil ini. Sebentar lagi, aku bakal kirim ke grup desa supaya orang-orang yang meremehkanku iri melihatnya. Baik. Fani bikin ulah lagi. Tak tahu dari mana dia dapat mobil mewah itu. Di grup Desa Batu, dia menyebarkannya kemana-mana. Tak tahu dia mencurinya dari mana. Si Dani masih membelanya di grup, semua yang meragukannya langsung dia balas. Sepertinya mereka berdua tak mau tinggal di desa lagi. Nasihat baik susah diterima orang keras kepala, karena Dani tak mau mendengar, kita cuma bisa menunggu. Sampai dia menyesal nanti. Sedang lihat apa? Kamu terlihat sedikit lebih berisi belakangan ini. Wajahmu berseri. Pertahankan terus, Vira. Johan, kau selalu menggodaku. Aku tak pernah menggodamu. Vira. Aku sungguh mencintaimu.
Sejak masa SMA, ketika pertama kali aku bertemu denganmu, aku telah sangat menyukaimu. Teknologi biru langit. Bukankah ini perusahaan fiktif yang paling terkenal setelah muncul di berita belakangan ini? Sepertinya ada seseorang yang sengaja mencari masalah. Aduh, kalau kita menasihatinya sekarang, kita pasti akan dimarahi habis-habisan. Lebih baik aku keluar grup saja demi keamanan. Johan, dasar pria tak tahu diri. Dia malah iri hingga keluar dari grup. Dia kehilangan diriku yang penuh potensi ini. Kupikir dia pasti menyesal berat. Johan, kamu pasti sudah lihat pesan yang kukirim di grup kan? Besok malam aku akan membuatmu menyaksikan sendiri bahwa mengacuhkanku adalah kerugianmu. Siapa sih ganggu? Dasar dungu. Kenapa kamu tak balas pesanku? Jangan-jangan kamu sampai menangis menyesal. Dia pasti menyesal sambil menangis. Sayang, malam ini kita harus merayakannya dengan meriah. Oh ya, Johan, gara-gara ulah Fanny hari ini, ayah dan ibu agak kesal. Besok kita ajak mereka makan di restoran Istana Negara. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Baiklah, kalau begitu pesan ruangan biasa saja, jangan terlalu mewah. Oke, aku ikut saja. Sudah larut malam, istirahatlah lebih awal. Baik. Astaga, ini restoran Istana Negara yang cuma bisa dikunjungi orang kaya. Benar-benar mewah. Iya, tak kusangka seumur hidupku bisa makan di sini. Nyonya Fanny, kita semua ketiban rezeki dari ibu. Kalau ibu nanti berhasil, jangan lupakan kami ya. Iya, betul. Banu, yang kamu pakai itu jas pesanan spesial ya. Setauku ini edisi terbaru musim ini, edisi terbatas sedunia, harganya jutaan. Iya, ini Fanny yang menyuruh orang membelikan khusus dari luar negeri untukku. Katanya cuma ada satu di dunia, melambangkan kesetiaannya padaku. Jas khusus ini hanya aku beli seharga 5.000, barang tiruan. Namun kini aku sudah berhasil, walau palsu, takkan ada yang curiga. Nyonya Fanny, ibu sungguh kaya raya. Sepertinya Ibu Fanny memang menghasilkan banyak uang. Menurutku, kita semua harus berhenti bekerja. Ikut Bu Fanny, cari uang banyak. Johan, pria tak tahu diri itu, kenapa dia belum datang? Nona, Tuan Johan, Tuan Besar tahu kalian mau low profile. Beliau khusus menyiapkan pavilion teratai untuk kalian. Tak mencolok, mewah, dan punya panorama indah. Baik. Silakan. Johan, kau benar-benar datang. Pergi. Jangan halangi jalanku. Lihat, ternyata Johan memakai jas mewah serupa milik Banu. Lihatlah, Johan memakai setelan jas yang sama persis dengan Banu. Bukankah setelan jas ini keluaran terbatas, cuma ada satu di dunia? Kenapa bisa ada dua di sini? Tentu saja, salah satunya pasti palsu. Johan, bukankah keluarga Song sangat kaya? Bagaimana bisa bangkrut hingga kau pakai barang palsu? Dengan mata, apa kau menilai bahwa yang kupakai ini palsu? Mungkin yang kau pakai itu yang tiruan. Johan, dulu aku memang miskin, tak punya uang, tak sebanding denganmu. Gigolo peliharaan oleh nona besar keluarga Song, tapi sekarang lain, Fanny di penjara, belajar kemampuan yang sesungguhnya. Setelah keluar, dia langsung mendapatkan proyek investasi perusahaan besar. Baju ini dibeli olehnya mustahil palsu. Membeli jas seharga jutaan rupiah. Hanya untuk pamer, Fanny. Kau yakin proyek investasinya? Bukan penipuan, penipuan skala besar, kau yakin? Kau... Penipuan apa maksudmu? Johan, kukira kau cuma iri, cemburu karena Fanny lebih baik daripada selingkuhan ini. Dia bukan apa-apa setelah meninggalkan keluarga Song, sedangkan Fanny kita, walau bekas napi, tetap emas yang berkilau, banyak orang yang menginginkannya. Banyak yang menginginkannya. Banu tak usah debat dengannya. Menurutku lebih baik copot saja jas palsunya itu. Aku tak suka. Kau mengenakan jas yang sama dengan orang lain, serupa dengan orang lain. Baik, lakukan sesuai katamu. Kita singkirkan yang palsu dan simpan yang asli. Apa maumu? Tentu saja, memisahkan yang asli dari yang tiruan. Selama aku di sini, siapa berani menyentuhnya?
mulai menjaganya. Jangan sia-siakan waktu dengan mereka. Ayo, pergi. Johan mau pergi? Boleh, berlututlah dan belajar menggonggong seperti anjing supaya kita semua senang. Pak Manajer, seingat saya, restoran Goyan memiliki aturan. Siapapun yang mengenakan barang palsu tak diizinkan masuk, kan? Ya, Pak Johan. Baik. Karena mereka tak tahu malu, aku akan membongkar kepalsuan ini demi mereka. Apa maksudmu? Setelan Johan ini adalah hadiah pertama yang Fanny belikan untukku. Setelah ia keluar, tak mungkin palsu. Semua jas pesanan dilengkapi tanda anti pemalsuan. Kalau punyamu asli, tunjukkanlah tanda anti pemalsuannya, biar kami lihat. Ya, aku ingat setiap gaun pesanan untuk mencegah tiruan memiliki kode anti pemalsuan. Ini memang tanda anti pemalsuan. Setelah dipindai, langsung mengarah ke situs resmi. Berarti setelan Johan asli. Lalu yang Banu kenakan? Punyaku tentu saja asli. Bukankah hanya tanda anti pemalsuan? Aku juga memilikinya. Di mana tanda anti pemalsuanku? Mana label keasliannya? Seharusnya ada di sini. Kau bertanya padaku? Tanyakan pada Fanny. Tanyakan padanya, dari mana dia mendapatkan pakaian bekas ini untukmu? Jangan bilang kau benar-benar membelikanku barang palsu, kan? Palsu apa? Ini asli. Banu, aku cuma khawatir kau mudah sakit, khawatir pakaian bermerek akan membuat kulitmu alergi, jadi aku melepasnya. Johan, sekarang kau melakukan segala cara untuk membuat Banu marah. Kurasa, label keaslianmu itu, serta situs resmi yang kau sebut-sebut, adalah palsu. Kurasa kau cuma barang tiruan. Fanny, maksudmu Johan yang pakai barang tiruan? Kalian belum pernah dengar? Kalau barang palsu sekarang bisa dibuat lebih mirip dari aslinya? Ya, ada yang bilang begitu. Beberapa box hadiah yang tak ada pada produk asli, justru ada pada barang palsu. Ya, aku juga pernah dengar kakakku beli tas dari luar negeri, tanpa struk pembelian, malah tiruannya justru lengkap. Fanny, aku tahu kau takkan membohongiku. Johan, akhirnya aku mengalahkanmu. Dasar sekumpulan bodoh, aku malas buang-buang waktu dengan kalian. Pak Manajer, Ya. orang tuaku akan segera tiba. Ingat, segera sajikan makanan. Antarkan makanan ke ruangan Pak Johan. Johan, kau berhenti. Perutku mulas. Aku harus ke toilet dulu. Nanti aku kembali untuk menghajar kalian. Banyak sekali makanan di ruangan ini. Mungkin ini ruang yang kita pesan? Katanya itu, hidangan yang konon simbol kesuksesan kan? Satu porsi sebesar ini, setidaknya 160 juta rupiah ya. Ini, Lafite tahun 82, per botolnya lebih dari 200 juta rupiah. Fanny, sebenarnya berapa penghasilanmu hingga bisa mentraktir kami semahal ini? Semua hidangan ini, mengapa persis seperti yang saya pesan dulu? Hidangan-hidangan ini, apa kalian salah sajikan? Tidak salah. Kata manajer kami, paket super mewah paling premium ini diberikan gratis untuk Anda semua. Silakan menikmati. Paket super mewah paling top? Ini kan di restoran Istana, paket paling mahal di sini? Pasti pemilik restoran Istana tahu kamu bekerja sama dengan perusahaan besar, sengaja cari muka padamu? Banu, kamu benar. Ini pasti pemilik restoran tahu. Kalau saya bekerja sama dengan perusahaan besar, jadi buru-buru menjilat saya. Semua ini, ya, hadiah diam-diam dari mereka untukku. Hari ini aku yang traktir, silakan makan dan minum sepuasnya. Bu Fanny memang kaya, Anda benar-benar panutan kami. Ya, kami yang lulusan perguruan tinggi hanya bisa kerja keras untuk orang lain, sedang Anda merintis usaha setelah keluar penjara, lak pasti jadi bos besar. Sebegitu banyak. Ada apa ini? Manajer Wang? Mereka salah masuk ruang VIP. Saya akan minta mereka pergi. Johan, katanya kamu enggan datang. Kenapa? Malah membawa dua orang tua ini ikut numpang makan? Aku paham, ini pasti karena keluarga Song tengah terpuruk, makanya kalian buru-buru datang menjilatku. Santai saja, aku, Fanny, bukan tipe yang pelit. Asal kedua orang tua ini minum anggur ini, aku akan memaafkan mereka atas ketidaksopanannya tadi. Kamu... Ayah, ibu, kita duduk dulu. Siapa yang menyuruh kalian duduk berdiri? Kalian yang seharusnya berdiri. Johan, apa maksudmu? Kau membawa beberapa orang untuk makan di ruang pribadi Fanny. Apa kau berniat merebut tempat ini? Mengambil alih tempat ini? Benar. Aku pernah lihat orang cari untung, tapi belum pernah melihat orang yang mengambil untung sebegitu percaya dirinya.
Hidangan ini seharga 880.000. Kalian sudah menghabiskan setengahnya? Aku pun tak menuntut kalian untuk mengganti seluruhnya. Cukup ganti setengahnya, 440.000. Bayar sekarang. Bayar ruang privat ini? Aku yang pesan, aku makan makanan pesananku sendiri, masih harus bayar? Kau, kenapa tidak sekalian merampok? Kau? Pantas saja keluarga Song begitu kaya. Rupanya didapat dari menipu. Apa katamu? Manajer Wang, sepertinya beberapa orang belum paham situasinya, jadi beritahu mereka siapa yang memesan ruangan ini. Siapa yang memesan? Aku yang memesan. Maaf, semuanya. Ruang pribadi ini sudah dipesan oleh Nona Muda. Kalian salah ruangan, bayar sekarang, ganti rugi pada Nona Muda. Apa? Ini. Kalian menjebak aku, ya? Makan malam ini bukan karena bos besar, dia tahu aku berkolaborasi dengan perusahaan teknologi biru langit. Hargaku melonjak, sengaja datang untuk memujiku, ya? Teknologi biru langit apaan? Belum pernah dengar. Teknologi biru langit? Rasanya pernah ku dengar di suatu tempat. Orang tua ini tahu banyak, dia pasti tahu kehebatanku. Teknologi biru langit, jangan-jangan itu perusahaan penipu yang tertangkap pagi ini, benar? Mana mungkin itu perusahaan penipu? Fanny terbukti menghasilkan uang, bahkan membeli mobil mewah. Semalam aku diajak jalan-jalan. Astaga, perusahaan itu tak bisa dilacak. Lihat beritanya, banyak orang yang mengungkap perusahaan teknologi biru langit itu perusahaan penipuan. Banyak orang sudah tertipu. Tidak mungkin, mustahil. Fanny, tenang dulu. Meskipun itu perusahaan penipu, kau tetap dapat uang, beli mobil mewah, dan traktir semua orang. Uang apaan? Semua uang itu sudah kupakai lebih dulu, pinjaman rentenir. Rentenir? Kau pinjam berapa? 3 juta. 3 juta? 3 juta. 1,5 miliar rupiah. Fanny, bagaimana kita bisa membayarnya? Kamu teriak apa? Ini semua karena kamu. Kalau saja kamu bisa menghasilkan uang dengan tabunganmu yang sedikit itu, cukupkah untukku? Apa aku perlu ditipu? 1,5 miliar. 150 juta? Fanny, bagaimana kalau kita jual mobil mewah itu? Seharusnya nilainya 1,5 miliar. Mobil mewah apa? Itu aku sewa. 5 juta rupiah sehari. 5 juta rupiah? Bagus sekali, Fanny. Lalu sisa uangnya, bagaimana kalau kita ambil dan kembalikan? Maka kamu harus bertanya padanya, apakah masih ada yang tersisa? Jika tebakanku benar. Fanny, semua uangmu yang tersisa juga telah ditipu, kan? Perusahaan teknologi biru itu mengajakmu bekerja sama. Mengajakmu menandatangani kontrak, memberitahumu bahwa selama kamu menginvestasikan beberapa juta, sebulan kemudian bisa menghasilkan puluhan juta, tidak akan lama lagi, bisa menjadi orang terkaya. Benar? Bagaimana kamu tahu? Apakah orang-orang ini diatur olehmu? Apakah kamu yang menipuku? Kembalikan uangku, kembalikan. Bayar. Fanny. Kamu memang harus membayar hutangmu. Kakak, kumohon, beri aku waktu lagi. Aku pasti akan mengembalikan uangmu. Mengembalikan uangku? Dengan apa kau akan mengembalikan uangku? Sekarang seluruh berita Hecheng mengatakan bahwa perusahaanmu, teknologi biru, adalah perusahaan penipuan. Semua orang di dalamnya telah kabur. Dengan apa kau akan mengembalikan uangku? 5 juta beserta bunganya harus dikembalikan hari ini. 5 juta. Aku bekerja seumur hidupku, juga tidak akan bisa melunasinya. Fanny sebelumnya pernah di penjara. Paruh kedua hidupnya tidak akan bisa menemukan pekerjaan. Hidupnya sudah hancur. Banu, kau dulu pernah naik mobil mewahku, pakaianmu juga kubelikan. Aku tidak peduli. Uang ini kau harus membayarnya bersamaku. Dan kalian, ruangan ini dibuka oleh Johan. Makanan di sini, aku belum memakannya sedikit pun. Sedangkan untuk minuman tadi, apa yang kau lakukan? Melecehkan di sini. Apa yang perlu ditutupi? Orang-orang putus asa yang hancur, aku sudah sering melihatnya. Johan, sedangkan untuk minuman tadi, aku kencing untukmu. Pokoknya sekarang, aku tidak berutang apapun padamu. Utang ini, kalian juga harus membayarnya. Fanny, kamu yang mengajak kami makan di sini, bagaimana bisa kamu meminta kami, para tamu, untuk membayar? Iya, kalau tidak punya uang, jangan sok kaya. Urusanmu ini, bereskan sendiri. Sialan, dan kalian semua, begitu dengar aku mau mentraktir di Istana Negara, kalian langsung datang mengerubungi. Sekarang rasakan akibatnya. Johan, demi ibuku, pinjami aku 500 juta rupiah dulu, biar aku bisa membayar uang pria ini dulu. Jangan mimpi. Dulu saat kamu di penjara 10 tahun, kalau bukan karena aku, kamu pikir kamu bisa keluar secepat itu? Johan, aku jadi seperti ini, semua karena kamu.
Kalau bukan karena kamu yang terus mengingkari janji pernikahan, apakah aku akan menjadi seperti ini? Uang ini harus kamu ganti rugi juga. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Baiklah, kalau begitu aku akan membongkar rahasiamu. Dulu ibumu memintaku untuk membantumu belajar, tapi kamu bahkan belum lulus SMA. Sudah 10 kali menggugurkan kandungan. Akhirnya rahimmu diangkat dan nyawamu nyaris melayang. Aku dulu bekerja paruh waktu, saat liburan musim panas, dan sudah mendapatkan uang kuliah. Tapi kamu malah mencuri uang kuliahku untuk berfoya-foya dengan pacarmu. Aku terpaksa masuk militer. Setelah pacarmu meninggalkanmu, kamu ingin kembali ke desa untuk mencari pengganti. Tidak menemukan orangnya, kau malah mengincarku. Bahkan kau menusukku. Ibumu pun sampai meninggal karena marah padamu. Kau benar-benar menjijikan. Apa kau ternyata orang rendahan seperti ini? Bahkan pernah dipenjara, tidak bisa, uangku harus dikembalikan. Bawa dia. Kak, apa yang mau kau lakukan? Banu, tolong aku. Kak, aku mohon, bebaskan Fanny. Dukun bilang Fanny tahun ini akan mencapai puncak kesuksesan. Uang ini, dia pasti akan mengembalikannya padamu. Ya. Kau bilang dia akan mencapai puncak kesuksesan? Ya? Kurasa otakmu tidak berfungsi dengan baik. Sobat, pas sekali. Aku punya tamu wanita di sana. Dia suka orang cacat dan lemah sepertimu. Ayo, bawa dia. Bayar hutangmu dengannya. Tidak. Johan, ibuku berhutang budi padamu. Johan. Kalian yang tersisa, kalian tidak pergi. Menunggu apa? Menungguku mengganti rugi? Johan, kami salah. Kami akan pergi sekarang. Ini. Maaf, Nona, Tuan Johan, Nyonya dan Tuan, semua biaya untuk ruangan ini gratis untuk Anda. Untuk kerugian yang Anda alami 3 tahun ke depan, konsumsi di sini, semuanya gratis untuk Anda. Ganti ruangan untuk kami, supaya tidak ada bakteri bodoh yang tertinggal di sini dan menulari kami. Baik, silakan ikut saya. Johan, kamu cukup kuat minum. Mertuamu ingin minum lagi denganmu. Ayah, lain kali kita minum lagi. Baiklah. Hati-hati. Baik. Sepertinya ayahmu sangat menyukai Johan. Apakah ibu tidak puas saat makan tadi? Ibu terus memberinya makanan sampai melupakanku. Johan anak yang baik, saat aku menyerahkanmu padanya, aku sangat tenang. Bu, tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakan Vira dan anak-anak. Oh iya, beberapa hari lagi adalah ulang tahun Vira. Aku dan ayahmu berencana untuk mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untuknya. Lalu kita foto keluarga, bersenang-senang. Baiklah. Ayahnya, tunggu sebentar. Baiklah, kita juga harus kembali istirahat. Kau bau alkohol, mandilah dulu. Baik. Kalau begitu aku mandi dulu. Sudah lama tidak bermesraan dengan istriku. Malam ini, aku harus membuatnya puas. Fanny, aku masih punya beberapa ratus rupiah. Bagaimana kalau kita beli tiket kereta dan pergi? Pergi? Pria tak tahu diuntung itu, dia memperlakukanku seperti ini. Jika aku pergi, bukankah itu menguntungkannya? Lalu apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menghancurkan keluarganya, membuatnya malu. Banu, kau harus membantuku. Aku hanya punya kau. Baik. Fanny, apapun yang ingin kau lakukan, aku akan menemanimu. Di hatiku, aku sudah menganggapmu sebagai istriku. Banu, aku tahu kau yang terbaik untukku. Banu, tenang saja. Setelah kau meniduri Vira, wanita itu, nantinya kau akan menjadi menantu keluarga Song, lalu kau bercerai dengan Vira. Dengan begitu, kita akan punya banyak uang. Baik, lakukan saja. Aku pasti akan memberimu kehidupan yang baik. Selamat Pak Song, Bu Song, atas kelahiran putri Anda yang begitu hebat. Kudengar pertunjukan opera Kanton Vira mendapat pujian global, semua teater besar di dunia menunggu untuk mengundangnya tur. Masa depannya sungguh cerah. Vira memang anak yang baik. Johan, terima kasih telah melupakan masa lalu dan mengundang kami ke pesta ulang tahun Anda. Saya dibesarkan oleh banyak orang, tentu saja saya ingat kebaikan Anda semua. Dan tentang masalah sebelumnya, Fanny yang menghasut kalian semua. Saya tahu siapa musuh saya. Para tamu, terima kasih telah datang hari ini. Saya tidak akan menyapa satu persatu, silakan nikmati hidangannya. Aneh, kemana Vira pergi? Saya belum melihatnya sepanjang hari. Iya, saya tidak melihatnya sejak pagi tadi. Apa dia pergi karena ada urusan? Lakukan sesuai rencana. Baiklah. Sayang, kamu harus bersabar hari ini. Setelah kamu tidur dengannya, kekayaan dan kehormatan adalah milik kita.
Malam ini aku akan menikmatimu, perempuan jahat. Aku akan mencarinya. Fanny, kenapa kau di sini? Di mana Vira? Dia, aku tidak akan memberitahumu. Kaulah yang membuatku kehilangan kekayaan dan kehormatan. Kaulah yang membuatku kehilangan segalanya. Matilah kau. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Di mana Vira? Johan, tenanglah. Membunuh itu melanggar hukum. Tidak mau bicara? Kalau begitu, matilah kau. Jangan bunuh aku. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Dia sedang tidur dengan Banu. Apa katamu? Sekarang, bahwa aku menemuinya sekarang juga. Jika terjadi sesuatu pada Vira, aku akan mencincang kalian berdua. Jangan sakiti aku. Aku akan membawamu menemuinya. Ayo, cepat. Johan, Johan, lepaskan dia. Kau hampir mencekik Banu sampai mati. Astaga, ini akan memakan korban jiwa. Cepat hentikan dia. Vira. 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 Johan, Vira. Syukurlah kau baik-baik saja. Kalian berdua. Kali ini kalian tamat. Tidak ada yang bisa menolong kalian. Aku bersungguh-sungguh. tidak. Johan, kumohon demi ibuku, kumohon lepaskan aku. Pergi. Kemari. Bawa kedua orang gila ini. Masukkan mereka ke penjara. Tidak. Aku akan membuat mereka membusuk di penjara. Aku tidak mau di penjara. Aku tidak mau. Ini pilihanmu sendiri. Baik. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Hati-hati, Johan. Cepat tangkap wanita gila ini. Perempuan ini pantas mati. Cepat, seseorang bawa kedua orang gila ini. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku takut sekali. Aku pikir aku akan kehilanganmu. Aduh, pesta ulang tahun yang kami siapkan dengan hati-hati untuk Vira dihancurkan oleh dua orang jahat itu. Ya, tidak disangka orang-orang sekarang beraninya begitu besar, berani-beraninya menyerang di rumah kita. Sepuluh menit lagi. Hari ini akan berlalu. Buatlah permohonan, Vira. Baiklah. Vira, 10 tahun yang lalu ketika kita menikah, kamu yang membeli cincin kawin. Sekarang, akhirnya aku bisa membeli cincin kawin. Izinkan aku memakaikannya untukmu. Semoga kita selalu bersama sehidup semati. Baik,